Saya akan Ya, coba bacakan sekilas CV ya. Teman-teman mahasiswa kemarin sudah di briefing sama Pak Dr. Jarod Suroso ya. Hari ini kita akan kehadiran dosen tamu yang luar biasa hari ini bersama Bapak Darman Mampanggara. Ya, betul, jadi Pak. saat ini beliau bekerja sebagai Direktur Business Development PT Glory Bumi Nusantara. Ya, Ya, jadi dengan CV ya, jadi mantan ex-direktur di PT Inti dari tahun 2017 sampai 2019. Ya, kemudian ada PT LAN 2010 sampai 2017 dan mendapat penghargaan sebagai Best Leader Revolusi Mental Terbaik Bronze Medal tahun 2018 ya. Kemudian tahun 2018 juga mendapat penghargaan sebagai Best CEO. Ya, ini dari komite ya, komite.id Data Gofal Award. Kemudian Warta Ekonomi, The Best Partnership Program and Community Development kategori untuk processing industry dan masih banyak ini yang mungkin saya akan tampilkan supaya teman-teman mahasiswa bisa melihat CV-nya Pak ya. Mohon izin saya tampilkan. iya, terima kasih Pak Ya, Gunan. oke. Jadi ini ada mendapat penghargaan Best Partnership Program Community kategori, kemudian BUMN Track, kemudian ada pemenang ya lomba produk inovasi kategori industri 2018 ya warta ekonomi. Wah, banyak sekali nih Pak ya penghargaannya. Ah, itu bagian dari perjuangan ya. Oke, jadi Sebagai untuk mempersingkat waktu ya, jadi hari ini kita akan membahas topik tentang enterprise architecture ya. Mungkin silakan nanti Pak, saya enaknya pakai panggilannya apa ini Pak? Pak Darman ya Pak ya? Pak Darman aja ya, Pak Pak Darman Darman saja. ya. Oke, mungkin untuk Pak Gunawan, mempersingkat. maaf Pak Gunawan, bahan yang pernah saya kirim bisa Pak Gunawan tampilkan ya? Sebentar ya, Pak, soalnya saya tadi ada agak kesulitan. sorry ini Apakah saya sebentar. Eh, apakah saya bisa screen oh ya ini ada. Oke. Ya ini teman-teman bahannya ada ya? kelihatan, nih kelihatan recovery strategy for PT Inti ya. Ya teman-teman kelihatan semua ya. Pak Darman kelihatan ya. Iya, kelihatan. Ya, oke. Kalau kelihatan, silakan mungkin dimulai aja. Ya, jadi Oh ya. memang untuk kelas ini adalah kelas master track. Ya, mungkin saya akan memperkenalkan secara singkat ini kelas master track yang sedang mengambil mata kuliah Enterprise Architecture. Ya, jadi kalau master track di kita, Pak Darman itu langsung dari S1. S1 Ya, itu 2,5 tahun ya, 2,5 tahun, oke. magang 6 bulan, kemudian lanjut ngambil S2. Jadi dengan Oh, lanjut harapan ambil S2 ya. Iya, ya, ya, oke. jadi nanti dengan harapan 4 tahun ini sudah lulus S2 lah kira-kira gitu. Jadi Iya, ya, S1, oke, oke. S2 ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan ya, semoga nanti teman-teman mahasiswa bisa banyak nanya nih ya untuk topik yang menarik lagi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Nah ini semua nggak tahu nih, panggilnya adik-adik sekalian barangkali ya, saya nggak tahu kalau memang dari mahasiswa ini ada yang apa cukup berumur, tapi rata saya panggil adik-adik saja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi adik-adik sekalian, apa yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah pengalaman saya sebagai dulu pernah menjabat sebagai direktur di 2 BUMN ya, sesuai dengan CV yang disampaikan. Jadi saya pernah menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Produksi di PT Industri selama 10 tahun. Dan yang akan saya paparkan adalah pengalaman saya sebagai Direktur Utama di PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Inti, salah satu BUMN di bawah Kementerian BUMN. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai Dirut pada tahun 2017. Nah, yang saya paparkan di sini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh tim yang saya bentuk di PT Inti untuk mengembalikan masa jaya yang dimiliki oleh PT Inti. Saya nggak tahu apakah adik-adik sekalian sempat membuka tentang histori PT Inti sebelumnya, tapi nanti juga akan saya paparkan bahwa sejak tahun 2013 itu PT Inti mengalami penurunan dari masa-masa jaya sebelumnya.
Jadi dulu tahun-tahun 90-an, kalau orang mau kerja di Bandung, rata-rata itu ada dua pilihan. Masuk ke PT DI, Dirgantara Indonesia, dulu IPTN, atau masuk ke PT Inti. Karena penghasilan akan sangat bagus didapat oleh para sarjana-sarjana muda yang baru lulus untuk kerja di perusahaan BUMN sekelas PT Inti. Jadi ini menunjukkan bagaimana PT Inti waktu itu sebagai partner kuat dengan Telkom, itu dapat memberikan penghasilan yang cukup menarik bagi seluruh calon karyawannya jika bekerja di PT Inti. Nah, sejak tahun 2013 sampai ke belakang itu mengalami masa kerugian. Nah, itulah salah satu alasan mengapa Ibu Rini waktu itu sebagai Menteri BUMN menunjuk saya untuk menjadi dirut pindah dari PT Line Industri, salah satu BUMN juga yang ada di Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta, untuk coba melakukan perbaikan atau mengembalikan masa jaya dan menjadi komando di PT Inti. Jadi tahun 2017, saya tidak lupa tanggalnya karena itu tanggal hari Valentine Day, ya, tanggal 14 Februari itu di PT Inti. Saya diangkat sebagai direktur utama. Nah, apa yang saya paparkan ini adalah pengalaman pribadi saya dalam menjalankan strategi saya di PT Inti. Ya, jadi ini bagaimana recovery strategi. Nah, ini saya hubungkan dengan implementasi dari enterprise architecture konsep ya. Nah, saya tidak akan ngomong tentang teori di sini ya. Jadi mungkin sambil jalan nanti akan dapat adik-adik ikutin bagaimana nanti ini akan secara tidak langsung akan cocok dengan teori-teori yang pernah adik-adik sekalian pelajari di BINUS. Mungkin ke halaman berikutnya. Oke, di sini saya coba tampilkan 3 hal yang utama yang penting yang mungkin secara tidak langsung nanti saya coba ya pada saat saya paparkan tiap halaman dari bahan presentasi saya hari ini, itu saya tunjukkan di mana poin strategi masuk, poin bisnis dan teknologi. Jadi mungkin rekan-rekan yang sudah mempelajari teori tahu pentingnya bagaimana bisnis dan teknologi di dalam penerapan enterprise architecture di suatu perusahaan. Nah, di sini salah satu yang menjadi poin selain bisnis teknologi adalah strategi. Nah, di sini Anda akan lihat sendiri bagaimana setiap halaman dari yang saya presentasikan nanti, mana yang berhubungan sama strategi, mana bisnis dan teknologi. Nah, pada saat adik-adik sekalian nanti kalau sudah kerja, ya sudah selesai kuliah, ambil S2-nya, selesai mulai kerja, penerapan ini di lapangan itu kadang-kadang kita kalau kita baru dari sekolah, kita akan mulai dari teori dulu. Nah, kadang-kadang orang di lapangan tidak mengerti mengenai teori, sehingga mereka kadang-kadang langsung praktek di lapangan. Nah, itulah fungsi adik-adik sendiri yang mengetahui bahwa oh, apa yang mereka lakukan di lapangan ini, teorinya itu kita hubungkan dengan teori yang kita pelajari di sekolah. Mereka mungkin tidak tahu, tapi kita yang tahu. Nah, jadi nanti otomatis adik-adik akan lihat, oh, ini tuh masuk ke arah bisnis, ini tuh teknologi, ini tuh adalah bagian dari strategi. Jadi itu fungsinya. Jadi memang lebih bagus kalau kita semua melalui bidang sekolah, kita masuk melalui jalur sekolah, karena teori akan banyak mempermudah kita untuk melanjutkan apa yang kita akan praktekkan di tempat kita bekerja. Tanpa teori, maka proses yang kita lakukan di lapangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tanpa perangkat yang kita gunakan, seperti yang tadi, yang teknologi yang kita sudah pelajari, itu akan lebih banyak mempermudah kita dalam mencapai kita punya target. Nah, itulah perlunya kita sekolah, ya. Jadi ini kita akan lihat nanti di tiap halaman yang saya sampaikan bagaimana strategi yang saya praktekkan di PT Inti dalam mengembalikan masa jaya PT Inti itu akan bisa kalau dihubungkan dengan teori, maka strategi saya lakukan, bisnis juga saya lakukan, dan juga teknologi saya aplikasikan di dalam penerapan. Oke, kita ke halaman berikutnya barangkali Pak Gunawan. Oke, baik. Ya. Baik. Ya. Terima kasih, Bang. Nah, ini jadi mungkin kiri atas ya. Nanti di halaman ini ada kelihatan di kiri atas warnanya. Jadi ini bagian daripada strategi. Nah, saya sebenarnya Pak, jadi sorry nih Pak Gunawan, mungkin ada file yang hilang nih. Nanti di halaman terakhir kita coba ya. Oke, baik. Nah, nggak apa-apa Pak. Karena ada yang saya edit, saya tambahkan. Nanti belakangan saya coba. Jadi ini di halaman problem solving strategi. Jadi ini ada 3 hal yang utama. Jadi pada saat kita mulai akan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini pada saat permasalahan di kantor PT Inti, Industri Telekomunikasi, saya coba memposisikan diri saya di tengah, existing now.
bahwa saya saat ini sekarang berada posisi sekarang, apa yang saya hadapi dalam rangka saya untuk melangkah ke depan, ke future, saya harus tahu sejarah. Itu penting. Kenapa? Dalam rangka kita ingin berbagi, kita harus tahu apa sih yang sudah terjadi di perusahaan, data-data apa yang kita miliki dalam rangka kita ingin melakukan suatu proses memperbaiki suatu perusahaan yang saat ini kita ada sekarang di now existing, supaya ke depan future kita bisa mengambil langkah. Nah, ini salah satu pentingnya problem solving ya di dalam melakukan pemecahan permasalahan di suatu perusahaan. Jadi problem solving ini kita harus buat suatu strategi. Nah, strateginya kita harus tahu posisi kita. Jadi kita tidak akan bisa maju ke depan kalau kita tidak tahu posisi kita saat ini, ya. Kita tahu where we are now. Terus kemudian kita harus tahu sejarah kita apa sih yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, karena kita perlu untuk melakukan langkah ke depan supaya kita tidak masuk ke lubang yang sama, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kita bisa lebih memperbaiki diri ke depan. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya harus tahu data history. Nah, saya juga harus memproses tadi data tadi di kondisi saya sekarang dan menuju ke depan. Nah, untuk mengetahui tadi sejarah di sistem arsitektur IA itu ada yang namanya data. Nah, history ini semua hubungannya dengan data. Semua data-data itu harus data yang benar kita masukkan. Sehingga waktu kita proses di saat sekarang, itu kita bisa menentukan langkah yang benar ke depan. Jadi ini salah satu strategi dari problem solving yang kita harus mulai. Kita harus tahu sejarah, data-data yang lalu, sehingga kita bisa menentukan apa aksi yang harus kita tempuh, gunakan data-data yang lama untuk menuju ke depan yang lebih baik. Oke, berikutnya Pak Gunawan. Oh ya, baik. Nah, di sini saya tampilkan kondisi sales, HPP, cost of goods sold, ya, COGS, dan profit loss. Jadi perusahaan dari 2007 sampai 2016. Ini audited ya. Jadi adik-adik sekalian bisa lihat angka di tahun 2007, 2008 sampai dengan 2013 itu dapat kita bilang meningkat lah salesnya. Nah, sales itu penjualan itu berwarna biru, ya, laba ruginya itu yang berwarna kuning, dan COGS-nya, HPP-nya itu yang berwarna merah muda. Kita bisa lihat di sini bagaimana perkembangan memang meningkat di tahun 2000 sampai 2013, tapi kondisi berubah total dari 2012 yang masih untung, walaupun hanya 16M, menjadi rugi di tahun 2013. Ya, jadi kerugian yang dialami itu sekitar 55 miliar. Itu sejak tahun 2013. Maju ke 2014, walaupun salesnya ada di 815 miliar, tetap kondisi HPP beban perusahaan lebih besar daripada sales yang didapatkan, sehingga terjadi kerugian sampai 315 miliar. Lanjut lagi di tahun 2015, kerugian 283 miliar, dan lanjut 2016, kerugian terbesar menjadi 316. Jadi kita lihat ini 4 tahun berturut-turut kerugian perusahaan dari 2013 sampai 2016. Terjadi di PT Inti. Nah, karena inilah kondisi perusahaan, kita bisa lihat bagaimana dia tetap mempertahankan sales, tapi dia tidak bisa menekan HPP, cost yang ada di perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian. Nah, dari data ini banyak hal yang bisa terjadi di perusahaan. Jadi hanya dari data laporan keuangan ini, kita hanya bisa mengambil 1-2 kesimpulan. Tapi kita belum bisa menentukan apakah apa saja yang menjadi penyebab utama dari kerugian di perusahaan. Apakah karena mendapatkan pinjaman uang dari bank dengan bunga yang tinggi? Atau apakah tidak adanya efisiensi di perusahaan? Atau apakah perusahaan tidak memanfaatkan sistem yang ada sehingga lebih efektif dalam menjalankan proyek-proyek yang mereka sudah dapatkan? Ya, jadi ini yang sangat menarik adalah di tahun 2012 sampai 2013. Di mana sales dari 1,2 triliun menjadi 1,4 triliun, tetap saja tidak membuat perusahaan itu lebih tinggi marginnya, profitnya, tapi malah menjadi minus di tahun 2013. Nah, salah satu juga penyebab yang bisa kita duga di sini, apakah ada beban-beban perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini pengalaman ya, adik-adik sekalian, bahwa biasanya BUMN itu, masih ke halaman tadi Pak Gunawan. Sorry, maaf ya. Ya nggak apa. Jadi adik-adik juga harus ketahui bahwa kadang-kadang ya kita open aja nih, kan ini adik-adik juga harus tahu praktek yang dilakukan oleh setiap BUMN itu kadang-kadang ada beban
ya. Saya kan ada ini dalam maju menuju master, nanti banyak juga akan mempelajari tentang keuangan ya. Ada banyak beban itu yang bebannya ditendang. Misalnya kita itu dipindahkan ke tahun berikutnya. Tujuannya apa? Sehingga perusahaan pada saat melakukan laporan keuangan di tahun terkait, di tahun 2012 umpamanya, itu bisa mengakui untung. Kenapa? Karena ada beban yang dilempar ke tahun berikutnya di tahun 2013. Nah, kita bisa mencurigai kan, jangan sampai PT Inti ini sudah melakukan penundaan beban atau tendang beban tadi ditunda ke tahun berikutnya sejak tahun 2009 mungkin. 2010 ditendang lagi, 2011 ditendang lagi sehingga kondisi laporan keuangan tetap positif. Nah, itu praktek yang biasa dilakukan oleh BUMN. Nah, itu sangat tergantung kepada auditor. Apakah auditor memahami dan bisa menginvestigasi bahwa itu dilakukan atau tidak. Nah, jadi ini yang perlu adik-adik juga nanti alami sendiri ya. Pada saat adik-adik sudah mulai kerja, bahwa praktek ini kadang-kadang dilakukan oleh BUMN. Nah, ini kita tidak tahu apakah itu dilakukan pada tahun 2013 sehingga beban-beban tadi sudah tidak bisa lagi ditendang ke 2014 karena terlalu besarnya beban tadi yang sudah dikumpulkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini salah satu dugaan ya. Dugaan yang bisa menjadi penyebab sehingga PT Inti itu rugi. Nah, dari segitu banyak dugaan yang tadi kita bisa reka-reka ya. Nah, saya sebagai dirut pada tahun 2017 harus memutuskan bahwa semua data, semua masukan yang dilakukan atau istilah saya tadi itu histori harus saya ambil. Nah, saya harus pastikan bahwa data itu benar, laporan itu benar, karena kalau istilah kita dalam melakukan suatu proses, rubbish in ya rubbish out. Jadi kalau sampah yang kita terima datanya tidak benar, hasil yang kita simpulkan juga akan jelek. Jadi inputnya harus benar sehingga output yang kita hasilkan juga benar. Mungkin ke halaman berikutnya Pak Gunawan. Ya, boleh, siap. Nah, di sini saya coba mulai melakukan pendataan. Saya melakukan approach itu dengan menggunakan istilah kita yang biasa lah, mungkin adik-adik juga waktu awal pertama kuliah ada adalah istilahnya SWOT analisis ya. Strength, weakness, opportunity sama threat. Nah, ini saya coba terapkan. Salah satu teori yang saya anggap bisa efektif saya terapkan di PT Inti dalam rangka mulai melakukan investigasi terhadap kondisi sebelumnya ya. Apa sih strength daripada perusahaan ini? Nah, kita lihat di sini sumber daya manusia ada 517 orang ya. Kemudian dia sudah berpengalaman, kemudian reputasi dan track record di bidang telekomunikasi PT Inti sebagai salah satu BUMN juga sudah cukup bagus ya reputasinya, itu kekuatannya. Terus ada ada lahan gedung di Jalan Muhammad Toha dan juga ada pabrik ya yang dimiliki oleh PT Inti saat itu, dan kemudian smart digital device sebagai produk unggulan. Jadi banyak produk-produk yang dihasilkan oleh PT Inti yang merupakan bagian daripada kekuatan. Nah, kita harus sadari, oke, setelah kita lihat ya, kita tahu nih strength-nya apa saja. Dari sisi manusia ada, dari sisi reputasinya sudah terkenal, jadi customer sudah tidak ada masalah karena customer mempercayai reputasi yang ada oleh PT Inti. Kemudian dari sisi aset sudah punya gedung yang bagus, tinggi 10 lantai di Jalan Muhammad Toha, di Tegalega, dan juga memiliki pabrik yang ada di daerah Dayakolot yang sekitar 8 hektar. Kemudian mempunyai produk-produk unggulan. Nah, ini adalah strength yang kita ketahui. Nah, ini adalah menjadi modal utama dalam rangka kita nanti menentukan langkah apa yang akan kita ambil dalam mencari solusi ya, solusi terhadap permasalahan yang ada di PT Inti. Berikutnya Pak Gunawan. Maaf Pak Gunawan, halaman berikutnya ya. Berikutnya ini weaknesses. Jadi kelemahan yang kita juga harus pelajari ya. Nah, salah satu kekurangan adalah fasilitas produksi yang terbengkalai. Jadi walaupun aset tadi yang saya sampaikan di atas merupakan kekuatan, tapi ternyata dari kekuatan tadi ada satu kelemahan yang juga ikut terjadi di saat bersamaan, bahwa fasilitas produksi yang ada di pabrik 8 hektar yang ada di Dayakolot itu terbengkalai.
Jadi hanya sedikit yang dimaksimalkan, yang dipakai oleh PT Inti sempat terbengkalai. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah sempat daya kolam itu sering banjir, sehingga banyak peralatan yang rusak di lapangan. Nah, sehingga diputuskan pada saat itu sekitar 10 tahun yang lalu itu mulai memberhentikan proses produksi, menginvestigasi bagaimana cara menghadapi masalah banjir, sehingga proses produksi itu dipindahkan ke kantor utama yang ada di Tegalega, di Jalan Muhammad Toha yang di Kota Bandung, sehingga itu memperburuk kondisi bahwa fasilitas produksi yang harusnya bisa mengangkat jumlah order, jadi mengangkat reputasi perusahaan itu hanya terbengkalai gara-gara kondisi tadi. Dan sampai pada saat saya masuk 2017 itu masih terbengkalai. Kemudian kondisi beban hutang yang tinggi. Nah, di sini ada hutang bank, ada hutang usaha, dan juga MTN. Jadi mungkin juga ini yang di tabel ini ada MTN. Mungkin adik-adik kalau mempelajari tentang bagaimana kita belajar tentang keuangan ya. Ini salah satu produk keuangan midterm notes ya. Jadi salah satu cara bagaimana perusahaan itu mendapatkan suntikan dana dari luar atau pinjaman dana dari luar dengan membuat seperti surat hutang. Midterm notes yang dibuat sehingga bisa dilakukan peminjaman atau kerjasama dengan investor melalui penjualan saham melalui MTN. Ini salah bentuknya. Nah, dari sini kelihatan warna itu di tahun 2014 sampai 2015 PT Inti ada menerbitkan MTN, kemudian ada hutang bank yang warna oranye, kita lihat itu tadi hutang banknya semakin tinggi, di hampir mendekati 800 miliar di tahun 2016. Dan total yang paling tinggi adalah beban hutang itu di tahun 2014. Nah, ini menjadi masukan ya, bahwa data-data ini adalah salah satu kelemahan dari PT Inti bahwa memang beban hutangnya tinggi, dan di tahun 2016 itu sudah di atas 800 miliar. Halaman berikutnya Pak Gunawan. Nah, ini juga kalau lihat dari kiri atas itu masih berwarna merah muda, ini masih bagian daripada strategi. Nah, ini opportunity. Jadi strength, weaknesses sudah kita lewati. Dari sekarang opportunity. Apa sih kesempatan atau proses-proses ke depan yang dimiliki oleh PT Inti yang masih bisa kita mainkan untuk maju ke depan? Nah, kita lihat pertama di kiri atas itu dukungan kebijakan pemerintah. Karena PT Inti adalah BUMN, jelas ini akan sangat menjadi poin positif bagi PT Inti bahwa dia bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah. Jadi kewajiban untuk memenuhi TKDN, karena kita adalah BUMN, kita membuat produk tadi lokal, maka kita mempunyai sertifikat TKDN, sehingga kalau kita ikut tender atau ingin menjual produk ke perusahaan-perusahaan, baik itu kementerian maupun BUMN, maka kita akan mendapatkan privilege, ya. Privilege kenapa? Kita adalah BUMN. Kemudian produk yang kita lakukan memiliki TKDN karena kita produksi sendiri. Ada lokal konten, istilahnya ya, TKDN lokal konten. Nah, ini adalah satu. Sehingga pada saat kita ada tender, kita minta perusahaan, kementerian atau BUMN atau perusahaan swasta tadi mewajibkan adanya TKDN. Nah, ini adalah opportunity ya. Kita punya salah satu nilai positif dari perusahaan yang bisa kita tonjolkan ke depan. Kemudian anggaran pemerintah yang tinggi dalam sektor infrastruktur dan hankam. Nah, kita tahu bahwa pemerintah setiap tahun ada APBN dan APBN itu selalu setiap tahun. Nah, disinilah kita ada kesempatan karena kita adalah BUMN, kita bisa mengejar anggaran pemerintah tadi. Kita mengejar bagaimana mendapatkan tadi anggaran pemerintah yang tinggi tadi, dan juga kita bisa yakin bahwa ke depan APBN tidak akan pernah berkurang, akan naik terus, sehingga prospek untuk mendapatkan sales itu ke depan masih tetap besar. Nah, tinggal bagaimana opportunity tadi kita rubah menjadi sales sebagai perusahaan kita sendiri. Nah, yang kedua kiri bawah itu sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga riset di hulu lokal, lembaga pemerintah, joint venture, kerjasama, operasi dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk sinergi. Bagaimana kita sebagai BUMN, jadi kita harus memanfaatkan kondisi kita sebagai BUMN untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, atau industri hulu lokal atau lembaga pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan produk-produk unggulan kita. Jadi kalau yang saya ngomong di sini adalah mengenai bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk yang kompetitif, produk-produk yang inovatif. Nah, itu kita bisa lebih mudah karena kita sebagai BUMN punya privilege untuk lebih mudah bekerja sama dengan lembaga yang ada. Malah biaya untuk melakukan inovasi
biaya untuk melakukan riset, kita bisa kerjasamakan dengan lembaga tadi, karena mereka mempunyai anggaran, kita mungkin terbatas anggaran, maka kita bisa memanfaatkan anggaran yang ada di mereka untuk kita kerjasamakan. Nah, ini adalah bentuk bagaimana strategi ya, bagaimana strategi kita masukkan ke dalam perusahaan sehingga kita bisa memanfaatkan dana, bukan dana kita tapi dana orang lain, sehingga dana luar tadi kita manfaatkan sehingga kita juga mendapatkan advantage ya, keuntungan dari pemanfaatan anggaran tadi. Jadi ini adalah bagian dari strategi. Nah, kemudian kanan atas, potensi pasar digital device dan aplikasi baik pada pelanggan existing dan masa datang, baik pemerintah maupun swasta, dari bidang ICT maupun non ICT. Nah, ini adalah potensi ya. Jadi kita masukkan. Jadi ini sudah juga mungkin kita bisa bilang ada kombinasi dari sisi digital, bagaimana produk-produk yang dimiliki oleh PT Inti saat ini itu bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang rata-rata kalau dilihat di sini itu adalah BUMN juga, Telkom, kan, Indosat, dan juga pemerintah ada di sini kan, ada Kominfo, ada PUPR segala macam, ada PLN segala macam BUMN, Icon Plus. Nah ini adalah bagaimana bahwa kebutuhan digital ke depan itu masih besar. Ya perusahaan-perusahaan ini kita tahu lah ya, bagaimana ke depan kan kita masuk ke dunia 4.0 yang kita tahu sekarang, terus sistem telekomunikasi sudah masuk ke 5G, kan semuanya masuk ke IoT, Internet of Things. Bagaimana ke depan kita sudah tidak bisa lagi menghindar bahwa kita sudah akan masuk ke dunia digital. Nah, produk-produk yang dimiliki oleh PT Inti adalah produk-produk digital. Sehingga di sini menentukan bahwa opportunity kita, kesempatan PT Inti masih sangat besar. Nah, bahwa produk yang ada kita lakukan, dapatkan sekarang, sudah kembangkan sekarang, itu tidak obsolet, malah ke depan akan lebih maju. Nah, tinggal sekarang bagaimana produk-produk tadi dan kesempatan yang kita lihat ke depan ini malah tambah besar, karena dunia digital sekarang tambah canggih, kita ambil kesempatan tadi. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa kita sadar bahwa opportunity kita di PT Inti itu masih besar. Ya. Kemudian kanan bawah itu tergabung dalam klaster BUMN, National Defense and High Tech Industry. Nah, Kementerian BUMN ya saya sampaikan itu lagi menggabung-gabungkan. Mungkin adik-adik kalau buka Google bisa baca di berita bahwa sekarang sudah digabung-gabung. Bank digabung menjadi bank syariah. Kan untuk itu. Kemudian ada semen, PT Semen Gresik, Semen Tonas segala macam digabung menjadi PT Semen Indonesia. Kan? Dan banyak yang sekarang digabung-gabung itu tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara mereka. Nah, salah satu juga yang sudah tergabung baru-baru ini adalah Angkasa Pura. Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 bergabung. Pelindo juga digabung dari Pelindo 1, 2, 3 dan 4 digabung menjadi PT Pelindo. Nah, ini menunjukkan bagaimana Kementerian BUMN di saat bersamaan juga coba melakukan efektivitas dari sesama BUMN supaya tidak terjadi persaingan. Ini adalah opportunity ya, di mana PT Inti juga itu rencana mau digabung menjadi National Defense and High Tech Industry. Nah, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Kita sebagai perusahaan PT Inti, salah satu BUMN, harus memanfaatkan kebijakan di Kementerian BUMN yang kita tahu itu adalah positif, ya, positif bagi BUMN, khususnya bagi PT Inti. Ke halaman berikutnya, Pak Gunawan. Nah, ini yang keempat dari SWOT tadi, strength, weakness, opportunity. Nah, ini threat. Apa saja ancaman? Jadi kita dalam rangka tadi ingin mengetahui posisi kita saat ini, kita harus tahu apa saja ancaman yang ada buat kita. Ya, sehingga kita bisa menghindari ancaman tadi atau mengantisipasi ancaman tadi, bisa juga mengurangi yang namanya threat, ya. Jadi kalau ada suatu ancaman threat itu kita bisa ambil beberapa langkah. Nah, di sini saya coba paparkan ada 3 poin penting ya. Pertama, posisi tawar pelanggan yang semakin kuat. Nah, posisi tawar pelanggan, kenapa? Mereka tahu bahwa PT Inti tidak satu-satunya perusahaan ya BUMN maupun yang non BUMN di luar yang bisa menjadi pilihan mereka untuk membeli barang atau mendapatkan jasa services. Ya, mereka tahu bahwa sehingga posisi tawar kita itu akan semakin kuat bagi pelanggan itu untuk mendapatkan yang services yang terbaik, produk yang terbaik dengan harga yang kompetitif. Saya lebih cenderung mengatakan barang itu dengan harga yang kompetitif daripada murah.
Karena kalau kita menyatakan barang saya ini murah, itu kesannya negatif. Karena murah itu biasanya konotasinya itu jelek. Ya, jadi kalau memang ada produk, Anda katakan bahwa produk kami ini kompetitif. Ya, bagaimana? Jadi daya posisi tawar pelanggan dalam rangka mendapatkan produk atau services itu, mereka mempunyai posisi tawar yang tinggi yang kuat. Kenapa? Mereka tahu PT Inti tidak satu-satunya yang bisa menawarkan mereka produk tadi. Sehingga ini menjadi ancaman bagi kita. Jadi kita harus tahu bagaimana kita dalam menjual suatu produk atau memberikan suatu jasa, menjual jasa keluar, kita harus tahu bahwa di mana posisinya kita. Jadi di sini posisinya dalam menentukan harga atau dalam menentukan customer yang kita pilih. Nah, ini yang pertama. Kemudian posisi tawar perusahaan yang melemah di mata mitra perbankan dan pemasok. Yang saya masukkan di sini adalah karena kondisi perusahaan yang sudah mempunyai hutang yang tinggi. Ya. Jadi posisi kita sudah melemah di perbankan. Jadi kalau PT Inti mendapatkan kontrak baru, ada pekerjaan yang kita ingin dapat kerjakan, maka kita kesulitan untuk mendapatkan pinjaman tambahan dari bank. Kenapa? Bank sudah tahu, oh sorry Pak Darman, PT Inti sekarang hutangnya sudah tinggi sekali. Hampir mendekati 1 triliun. Nah, bank yang dipakai oleh PT Inti saat 2017 itu dan sampai sekarang mungkin ya, itu adalah Bank Mandiri dan Bank BRI. Ada 2 bank BUMN. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang saya hadapin bahwa pada saat saya masuk PT Inti 2017 kondisi utang sudah tinggi sekali. Jadi agak kesulitan. Nah, kan ini yang membuatkan kita posisi tawar kita kepada mitra perbankan ya, Mandiri, BNI, BNI, BRI, Mandiri dan juga bank-bank lainnya ini kita agak kesulitan. Dan kemudian ada pemasok. Nah, kenapa pemasok sini saya masukkan? Karena kondisi dilihat tadi dari tabel, kita punya hutang ke rekanan. Jadi banyak rekanan-rekanan sejak 3-4 tahun lalu itu belum dibayar oleh PT Inti. Dan total jumlahnya pada tahun 2017 itu mendekati 200 miliar. Nah, ini cukup mempersulit kita karena pada saat kita ingin dapatkan pasokan barang atau jasa dari kita punya subkontraktor di bawah itu sudah menolak. Nah, kenapa dia bilang saya tidak mau jadi rekanan PT Inti? Kenapa? Perusahaan PTA, PTB, PTC aja itu sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun belum dibayar. Nah, inilah yang membuat sehingga posisi tawar PT Inti sudah melemah. Nah, ini adalah merupakan ancaman sehingga kita tidak bisa lagi memberikan pelayanan kepada pemilik proyek itu dengan daya tawar yang bagus. Kenapa? Kita tidak bisa mendapatkan pemasok yang bagus, pemasok yang memberikan harga yang kompetitif karena mereka sudah tidak mau menjadi pemasok. Nah, ini suatu kelemahan, hutang yang tinggi di bank dan juga hutang ke rekanan. Nah, kemudian salah satu threat juga yang menjadi bencana adalah perubahan teknologi yang sangat cepat. Jadi adik-adik mungkin tahu ada namanya product life cycle. Nah, product life cycle ini menentukan kapan produk itu sudah melalui masa jenuh. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa produk itu apalagi dari sisi teknologi ya. Adik-adik mungkin ketahui bagaimana cepatnya teknologi. Nah, sebagai contoh bagaimana dulu handphone Nokia, merek Nokia sempat menjadi idola para masyarakat bisa memakai handphone Nokia, tapi karena handphone Nokia itu dia tidak bisa mengikuti perubahan atau tidak melakukan istilah di product life cycle itu leapfrog, lompatan katak ya, istilah leapfrog, sehingga dia bisa mengantisipasi bahwa sebelum terjadinya masa jenuh dari suatu produk itu dia harus pindah dan memanfaatkan teknologi yang baru atau inovasi yang baru sehingga dia bisa tetap mempertahankan grafik dari produk life cycle itu tetap eksis di atas. Nah, itu yang ada salah satu yang tidak disadari oleh Nokia sehingga sekarang Nokia sudah ketinggalan. Masuklah produk-produk lainnya yang seperti Apple, iPhone, masuk produk-produk seperti Samsung segala macam dengan produk-produk handphone yang lebih canggih dengan berbagai fitur karena mereka mau mengikuti perubahan zaman. Nah, ini contoh bagaimana perubahan teknologi yang sangat cepat apalagi PT Inti itu masuk di persaingan dunia produk-produk digital harus menyadari tadi. Karena tadi itu di atas kita lihat di opportunity bahwa kita harus bekerja sama dengan semua perusahaan-perusahaan riset yang ada, baik itu kementerian maupun BUMN, dalam rangka menghasilkan produk yang kompetitif dan ikut bisa bersaing sehingga mengikuti cepatnya perubahan teknologi. Ini adalah ancaman sehingga PT Inti nantinya itu akan perlu melakukan penambahan dana untuk ikut melakukan perubahan teknologi, ikut serta
melakukan perencanaan yang benar dalam rangka mengikuti perubahan teknologi yang cepat dengan melakukan riset di produk-produk yang bersifat digital. Mungkin halaman berikutnya Pak Gunawan. Nah, ini ada corporate strategi ya. Jadi istilah di sini sudah level corporate. Jadi strategi dari dalam rangka melakukan perubahan di perusahaan, level strategi perubahan yang ingin saya lakukan di PT Inti di tahun 2017 ini adalah level corporate. Karena level itu bisa level corporate, di bawahnya level strategic business unit (SBU), kan? Terus kemudian lagi bisa ke bawah lagi di level direktorat di bawah, maupun sampai ke level operasional. Jadi kita harus tahu level-level strategi dari perusahaan. Nah, ini saya ambil ke level yang paling tinggi itu corporate. Atau kalau istilah di sininya enterprise ya, corporate atau enterprise strategi. Nah, immediate strategy for survival. Nah, pada saat dimasuk 2017, kondisi perusahaan apa yang terjadi? Rugi. Sehingga ini adalah sesuatu yang harus segera, immediate. Jadi strategi ini harus segera. Kenapa? Kita ingin survive. Karena saat ini perusahaan sudah 4 tahun berturut-turut rugi sejak tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Bagaimana caranya 2017 kita bisa rubah rugi yang dari 4 tahun tadi hingga menjadi suatu keuntungan, untung, profit. Maka ada 4 hal yang saya lakukan. Pertama, kiri atas, itu memperkuat customer focus dan intimacy. Nah, kita harus sadari bahwa dari SWOT analisis yang tadi kita sudah lakukan, dari 4 hal itu, strength, weakness, opportunity, kan, dan threat yang kita sudah pelajari tadi, kita paparkan, kita pelajari, maka kita sadari bahwa kita harus memperkuat customer focus. Kita harus mulai fokus terhadap customer. Kalau saya bilang di sini customer oriented, kita fokus bahwa kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Dan kemudian ada customer intimacy. Kalau istilah intimacy di sini bahwa kita harus lebih dekat dengan customer kita. Lebih dekat, kita harus tahu apa keinginan mereka sehingga mereka tidak lepas dari PT Inti. Walaupun dia tahu dengan kondisi PT Inti sekarang rugi maupun dengan kondisi PT Inti sudah mulai banyak berhutang, ya. Tapi karena kita coba melakukan customer intimacy, maka kita punya pelanggan itu tidak meninggalkan kita karena kita sudah intimate, sudah begitu dekat dengan mereka, sama-sama. Kalau istilah orang bisa bagian kita orang bersaudara. Jadi mereka tahu kondisi PT Inti mau jelek, mau rugi, mau berhutang pun tidak masalah karena kita sudah bersaudara. Nah, ini yang kita coba. Kita memperkuat customer fokusnya lewat customer intimacy juga. Ya, ini salah satu. Jadi kita coba usahakan pelanggan itu tidak. Pelanggan yang sudah ada pertahankan. Jangan sampai mereka lari dan mereka harus sadar dengan kondisi apapun karena mereka sudah anggap kita bersaudara, maka itu akan memperkuat dan pelanggan kita tidak akan lari. Jadi strategi pertama saya coba pertahankan customer yang ada, jangan sampai mereka lari. Ya. Nah, kedua, kiri bawah, membangun kembali company spirit. Nah, yang saya sadari bahwa dengan kondisi perusahaan 4 tahun berturut-turut itu rugi, maka tidak ada lagi company spirit. Jadi mana company spirit ada, tidak ada lagi semangat. Soul-nya udah hilang. Perusahaan di dalam itu ternyata ada perusahaan dalam perusahaan contohnya. Jadi mereka sudah tidak ada lagi istilahnya itu bahwa kita ini kerja buat perusahaan, tidak. Maka mereka kerja karena tahu perusahaan rugi, maka masing-masing sudah kerja buat diri sendiri. Nah, itu yang membuat suatu perusahaan itu bisa hancur, kena keropos dari dalam. Nah, inilah saya coba bangunkan, saya timbulkan lagi semangat kerja di perusahaan. Kalau istilah kita di Indonesia itu nasionalisme. Jadi harus ada nasionalisme di dalam perusahaan bahwa kamu ini adalah milik perusahaan, kerja buat perusahaan. Bersama-sama kita bangun perusahaan. Jangan pikiran pribadi, karena kita itu satu kesatuan keluarga besar PT Inti. Nah, inilah yang saya coba bangunkan karena saya yakin dengan kondisi 4 tahun berturut-turut rugi, ini mungkin menjadi masalah. Ya, bahwa spirit tadi untuk bekerja sudah hilang, ada kecurigaan antara sesama teman di dalam satu, baik itu di bagian direktorat, di unit-unit terkait maupun di operasional, bahwa ada saja dan mereka curiga bahwa orang ini sudah tidak ini diambil keuntungan untuk pribadi, bukan untuk perusahaan. Lebih baik saya untung daripada perusahaan yang untung, karena perusahaan sekarang udah rugi. Nah, itu contoh bagaimana company spirit itu penting ya, sehingga kita bisa membangun semangat kerja yang bagus sehingga perusahaan bisa kembali untung. Ini yang saya jaga, jadi kiri bawah. Nah, ini kanan atas, membangun kembali fasilitas manufaktur. Nah, apa yang tadi kita lihat bahwa manufaktur yang ada itu 8 hektar terbengkalai. Nah, kalau kita kembali
melihat nama PT Inti. PT Inti adalah PT Industri Telekomunikasi. Sangatlah lucu ya kalau orang dikatakan kamu itu adalah industri telekomunikasi tapi tidak punya pabrik. Nah, ini kan 8 hektar yang dulu menjadi kebanggaan. Mungkin tahun-tahun di tahun 90-an kalau rekan-rekan jalan-jalan ke pabrik PT Inti yang ada di Dayakolot, itu semua itu membangun fasilitas untuk telekomunikasi untuk telepon. Di tahun 90-an orang ngantri mendapatkan fixed line, telepon rumah ya. Nah, di sana kita kerjasama dengan Siemens, PT Inti kerjasama dengan Siemens, dan di sanalah pabrik Siemens untuk memproduksi alat telekomunikasi telepon yang dipasang di rumah-rumah segala macam, dengan termasuk untuk jaringannya itu dengan Siemens di tahun 90-an. Nah, itu menjadi kembangan. Nah, sekarang fasilitas yang 8 hektar itu sudah tidak ada. Nah, ini yang kita harus perlu bangun kembali sehingga nama industri telekomunikasi bisa kembali dibanggakan, dan fasilitas manufaktur tadi kita bisa jual sehingga bisa membantu mengangkat kondisi PT Inti sehingga tidak rugi lagi. Mungkin demikian. Jadi itu yang salah satu yang kita harus membangun kembali fasilitas tadi. Nah, terakhir kanan bawah itu restrukturisasi kondisi keuangan dan kas. Nah, ini juga penting karena kondisi uang itu adalah darahnya perusahaan. Tanpa darah, badan ini tidak akan bisa bekerja. Tidak bisa jalan, tidak bisa bekerja dengan efektif, maka darah ini harus kita alirkan kembali. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya paparkan. Apa yang sudah saya tadi, termasuk bahan ini, yang saya susun ini adalah bahan yang saya pakai dalam paparan saya ke Bank Mandiri dan Bank BRI untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana strategi dan langkah saya dalam menyelamatkan PT Inti. Dan alhamdulillah, bahan yang saya paparkan hari ini adalah bahan yang saya pakai untuk Bank BRI dan Mandiri, dan mereka terima dan mereka akui bahwa ini memang ada salah strategi yang dipercaya dapat memperbaiki, sehingga direksi di Bank BRI dan Mandiri akhirnya menambah fasilitas kredit untuk proyek-proyek yang baru. Kemudian mereka juga menunda pengembalian daripada hutang-hutang yang ada. Ini satu-satu contoh bahwa mereka tahu bahwa sebagai dirut baru saya punya strategi, dan mereka bilang silahkan Pak Darman coba jalankan strategi ini. Kami terima kasih sudah dipaparkan strategi, dan kami yakin dengan strategi yang ada, poin-poin yang Anda sampaikan ini masuk akal. Kita tunggu 2-3 tahun ke depan bagaimana Anda dalam memperbaiki. Jadi gitu. Jadi saya dalam rangka memberikan tadi kondisi tadi, saya tahu bahwa saya perlu paparkan ini kepada Bank Mandiri dan Bank BRI karena kita punya hutang, dan mereka adalah juga sumber kita untuk mendapatkan pinjaman dalam menjalankan proyek-proyek baru. Jadi ini kondisi keuangan dan kas. Nah, untuk menghasilkan, membuat contohnya salah satu strategi keuangan menghasilkan lagi MTN, surat hutang, mid to minus tadi, itu sudah tidak mungkin karena kondisi perusahaan yang rugi. Dia sudah tidak dipercaya. Jadi satu-satunya yang membuat kita bisa masuk adalah kita tetap kembali ke bank, fasilitas bank kita manfaatkan, karena aset yang ada dimiliki oleh PT Inti, aset gedung 10 lantai yang ada di Tegalega, dan tanah 8 hektar yang ada di pabrik untuk fasilitas manufaktur tadi, itu dipegang di bank. Sehingga fix aset kita itu ada di bank, dan itulah yang menjadi jaminan kita untuk mendapatkan pinjaman. Karena itulah kita harus kembali kepada bank, mereka pinjam aset. Nah, inilah bagaimana restrukturisasi kondisi keuangan dan kas yang saya coba perbaiki. Halaman berikutnya Pak Gunawan. Nah, di sini ada mulai warna kiri atasnya itu berubah menjadi warna hijau dan juga biru. Di sini sudah masuk ke bisnis dan teknologi, ya, di mana saya mulai memperbaiki bisnis, ya. Rebuilding the production facility and factory. Nah, ini langkah yang tadi setelah yang immediate survival. Yang saya lakukan adalah saya coba memperbaiki pabrik. Nah, pabrik 8 hektar yang ada, saya coba optimalisasi bangunan-bangunan tadi, kita perbaiki. Jadi kita coba. Nah, untuk memperbaiki fasilitas, ada 2 sumber dana yang kita bisa dapatkan, yaitu dapat dari bank ataupun dapat dari partner. Nah, yang saya lakukan di PT Inti adalah bekerja sama dengan partner. Karena dari bank sudah agak kesulitan dengan kondisi yang tinggi, bank hanya bisa menurunkan lagi pinjaman, kredit modal kerja, KMK, itu kalau kita dapat kontrak baru. Nah, untuk fasilitas pabrik yang ada di 8 hektar yang ada di Dayakolot, kita belum punya kontrak baru, maka saya coba kerjasamakan dengan partner, dengan pemain-pemain internasional seperti Huawei, ZTE, kemudian ada BUMN lain, PT Industri, ada Fluidic Energy untuk baterai, dan juga ada Koperasi Digital Mandiri Indonesia, Digicop, di mana mereka juga mempunyai produk yang perlu diproduksi.
Jadi kita rekan-rekan di tim yang untuk immediate survival saya yang di PTND waktu itu tahun 2017, tim kami itu langsung mengidentifikasi mana saja partner-partner yang kita bisa ajak sehingga mereka siap berkontribusi untuk memproduksi produk mereka di PT Inti. Cara mereka bekerja sama dengan PT Inti itu mereka lakukan kontrak kerjasama jangka panjang. Nah, dengan kontrak kerjasama jangka panjang itulah kami pakai dan bawa ke bank sehingga mereka lihat, oh ini sudah ada order untuk supply produk Huawei, produk ZTE atau produk-produk lainnya dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan dalam jumlah tertentu dan mempunyai nilai uang. Nah, nilai uang inilah yang kita paparkan ke bank untuk mendapatkan suntikan dana pinjaman tambahan berupa seolah-olah ini berupa kontrak kerja. Nah, inilah kita pakai dalam memperbaiki fasilitas produk kita yang 8 hektar. Karena total waktu itu angkanya itu hampir mendekati 60 miliar yang dibutuhkan untuk memperbaiki karena sudah terlalu banyak yang sudah mulai ambruk, gedung-gedungnya kan atapnya sekarang bocor segala macam, dan juga kita harus ada investasi dari peralatan-peralatan modern barunya, ya baru untuk memproduksi peralatan tadi. Jadi kita revitalisasi ini bukan hanya dari sisi kondisi, tapi juga memasukkan mesin-mesin baru. Nah, ini di luas tanah kelihatan sini 8 hektar, 80.000 meter persegi yang ada di Dayakolot. Ke halaman berikutnya Pak Gunawan. Ya sorry rekan-rekan teman-teman tidak belum jenuh ya mendengarkan paparan saya. Ini agak sedikit monoton jadinya satu arah. Saya biasanya paparan itu live ya, kita tatap muka. Itu lebih enak karena pada saat saya paparan bisa saja langsung bertanya. Tapi untuk yang begini mungkin karena sudah lewat Zoom ini agak kesulitan. Jadi saya paparan dulu, nanti mungkin di akhir kalau ada tanya jawab baru kita lakukan tanya jawab. Kemudian kita lihat ini kembali ke bagian strategi, itu financial restructuring ya yang saya lakukan tadi. Nah, immediate cash melalui penyewaan aset. Nah, selain tadi kerjasama, karena luas 8 hektar tadi saya tidak bisa manfaatkan sendiri, maka saya melakukan kerjasama. Jadi kerjasama tadi kita lakukan bukan hanya terhadap 8 hektar tadi pabrik, kita juga bisa menyewakan, tapi saya juga sewakan kantor 10 lantai yang ada di Omatoha di Tegalega. Di luasnya di Tegalega itu 4,5 hektar. Jadi kita juga kerjasamakan sebagai perkantoran, orang bisa sewa lantai, sewa beberapa lantai, kemudian aulanya juga kita cukup besar, area publik, dan juga bisa untuk hospitality. Jadi maksudnya itu kita bisa juga tawarkan mereka untuk memakai fasilitas tadi untuk kepentingan-kepentingan yang bisa kita dapatkan income balik bentuknya. Jadi contoh aula kita manfaatkan untuk tiap minggu ada acara pernikahan, kita sewain karena mereka waktu tahun-tahun 2017 itu hampir setiap weekend itu ada yang nikah. Sehingga ini menambah peruntukan untuk menambah, mengurangi lah pelan-pelan cicil hutang-hutang kan lewat pemasukan-pemasukan yang tidak utama ya, non. Jadi tidak yang utama, jadi kita dapat pemasukan dari penyewaan. Kemudian ada fasilitas produksi tadi kita karena kita masih punya lahan, kita sewakan untuk pergudangan ya, yang sebelah kanan. Yang ini untuk gunakan yang di 8 hektar tadi. Jadi di kantor utama kiri atas adalah kita sewa untuk perkantoran sama aulanya. Yang kemudian untuk pabrik kita sewakan sebagai pergudangan dan juga untuk kalau mereka mau sewa untuk produksi produk-produk tertentu. Kemudian yang ketiga di bawah itu restrukturisasi hutang berbasiskan kontrak jangka panjang. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa kita dapat kontrak jangka panjang sehingga waktu pengembalian kontrak tadi kita coba nego dengan bank, kita lakukan restrukturisasi sehingga jangka pengembalian hutang kita ke bank kita perpanjang sehingga kita bisa lebih ringan dan kita juga dapatkan kontrak-kontrak yang dalam jangka panjang. Baik itu kontrak yang kita dapatkan untuk produksi di fasilitas maupun kontrak pinjaman kita dengan bank sehingga kita dapat menunda kalau perlu kita mendapatkan kalau istilah itu masa 2-3 tahun di mana kita tidak mencicil. Jadi istilah itu namanya grace period, masa-masa di mana jadi kita menambah kalau bisa kita dapatkan tambahan grace period di bank untuk memungkinkan kita mengembalikan. Kemudian kita mengusahakan adanya tax reduction atau exemption. Jadi kita dengan kondisi hutang, jadi teman-teman juga saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pemerintah itu ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN atau perusahaan swasta yang dalam kondisi sulit.
Nah, ini kadang-kadang yang tidak dipelajari. Jadi kalau ada satu perusahaan merasa perusahaannya pernah jaya, mereka lupa mempelajari peraturan-peraturan pemerintah, ya, kondisi-kondisi di luar di mana yang bisa dimanfaatkan sehingga perusahaan yang dalam kondisi laporan keuangannya rugi itu diberikan exemption. Banyak exemption diberikan. Jadi kalau memang ada pekerjaan itu tidak perlu bayar pajak. Kalau mau impor barang dari luar negeri tidak perlu membayar tax. Ya, tax duty segala macam tidak perlu bayar. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak disadari. Nah, kita harus mempelajari. Jadi kita harus memanfaatkan kondisi-kondisi di luar. Nah, itulah tadi ini salah satu bagaimana pentingnya informasi, ya. Jadi di sini salah satu yang di mana bagian daripada enterprise architecture itu adalah sistem informasi, ya. Nah, sistem informasi ini ada tadi bagaimana kita memanfaatkan informasi yang ada. Nah, kalau teman-teman tidak memanfaatkan informasi yang ada, fasilitas exemption ini tidak bisa dimanfaatkan. Padahal ini penting sekali. Bayangkan kalau kita tidak usah bayar pajak 10%. Dari setiap sales yang kita ada. Anda punya income 1 triliun sales, Anda harus bayar 100 miliar 10%-nya. Kebayang bagaimana angka 100 miliar itu bagi negara itu bisa dikembalikan kepada perusahaan karena Anda mendapatkan exemption. Nah, inilah salah satu di mana kita harus memanfaatkan ya sistem informasi yang ada bahwa perusahaan jangan menjadi suatu perusahaan yang tertutup di mana semua perangkat yang ada di dalam perusahaan itu tidak memanfaatkan sistem informasi yang ada, harus terbuka bahwa informasi mereka ada dan mereka harus updated ya. Data tadi harus terkini. Itu kira-kira ya. Jadi ini salah satu di mana secara tidak langsung pada saat Anda praktekkan itu Anda tidak sadar, ternyata saya praktekkan yang selama ini saya pelajari di enterprise architecture, ilmu enterprise di BINUS waktu kuliah dulu. Ternyata disampaikan bahwa sistem informasi itu penting. Nah, sehingga Anda tahu, ternyata ada peraturan pemerintah yang memberikan keringanan kepada perusahaan. Nah, inilah kita coba manfaatkan dan saya praktekkan di PT Inti sehingga PT Inti semakin lama semakin mudah. Dalam rangka memperbaiki diri, negara mengatakan, oke, bagi Anda PT Inti sebagai BUMN selama 2-3 tahun ke depan Anda silakan bebas pajak. Ini contoh ya, contoh yang bagaimana kita memanfaatkan. Berikutnya Pak Gunawan, di halaman berikutnya. Nah, ini ada corporate strategy untuk long term strategy for future growth. Nah, ini saya mengatakan jadi ini strategi yang tadi saya sampaikan strategi jangka pendek yang immediate survival yang harus saya lakukan segera. Nah, sambil jalan saya coba menyusun sesuatu strategi yang agak ke depan. Jadi 2 sampai 5 tahun ke depan karena ini levelnya corporate strategi. Nah, di sini kita bisa lihat kiri atas itu warna hijau dan biru, ini betul-betul bisnis dan teknologi yang kita coba manfaatkan. Pertama, memfokuskan kembali lini bisnis perusahaan pada smart digital device. Jadi pada saat 3-4 tahun perusahaan rugi, perusahaan sudah mulai tidak fokus. Perusahaan tidak fokus dan dia apa saja dikerjain. Sehingga tadi kita tidak bisa kembali melihat bahwa arah kemana perusahaan akan dibawa. Nah, kita tahu bahwa kita harus hidup. Kita tahu kita harus melakukan apapun, termasuk tadi penyewaan gedung, kita lahan kita sewa buat gudang segala macam memang kita perlu lakukan tapi itu untuk immediate. Nah untuk future growth kita tetap harus kembali fokus bahwa langkah kita harus kita susun sambil mengejar apa yang kita butuhkan untuk hidup. Kita juga harus pikirkan bahwa nanti kita butuh 2, 3 sampai 5 tahun ke depan kita harus sudah mengantisipasi kondisi persaingan nanti ke depan yang lebih keras. Maka kita harus fokus kepada di sini bahwa kita adalah perusahaan smart digital device company. Sehingga kita harus tetap alokasi dana untuk mengembangkan produk-produk inovatif dan kemudian kita harus tentukan arah kita kemana. Nah pada saat itu saya putuskan kita harus customer oriented. Di mana kita ada istilahnya kalau adik-adik masih ingat kalau belajar tentang strategi marketing ya ada namanya market pull. Market pull dibarengi dengan teknologi push. Nah, market pull itu adalah istilah kita tahu posisi kita, di mana pasar butuh apa, kita tarik ke perusahaan. Jadi kita harus tahu pasar butuhnya apa. Kita tarik ke dalam perusahaan, itu namanya market pull. Jadi kita tahu kebutuhan pasar itu produk apa yang dibutuhkan. Nah, untuk mengembangkan produk tadi, maka kita lakukan teknologi push, maka kita manfaatkan teknologi dalam mengembangkan, memanfaatkan teknologi terkini. Kita tahu teknologi apa yang sedang berkembang saat ini,
itu yang kita masukkan ke dalam produk smart digital device yang kita akan kembangkan. Nah, ini salah satu yang kita praktekkan dengan melakukan market pull dan teknologi push, kita secara otomatis menerapkan enterprise architecture yang ada dalam teori-teori yang diajarkan di BINUS. Kemudian berikutnya, restrukturisasi anak-anak perusahaan untuk memperoleh inorganic growth dan mendukung bisnis induk perusahaan. Nah, PT Inti pada saat sudah mengalami kerugian sejak 2012 sampai 2013 sampai 2016, pada saat saya masuk sebagai dirut, saya sadar bahwa ternyata PT Inti sudah memiliki 3 anak. Ada 3 anak perusahaan dan 5 cucu. Sudah punya cucu. Jadi anak perusahaan, saya yakin adik-adik sudah mengerti apa itu anak perusahaan, apa itu cucu perusahaan. Nah, anak-anak dan cucu akibat induk. Jadi kalau sudah ibunya sudah sakit, anak dan cucu juga pasti sakit. Karena terimbas kondisi. Jadi kadang-kadang induk karena tidak mampu membayar, maka anak akan diperas oleh induk. Dimanfaatkan. Kondisi anak yang mungkin sudah bagus, dimanfaatkan oleh induk untuk pinjam duitnya. Untuk bayar rekanan, kondisinya dipaksakan mengerjakan ini, mengerjakan itu, anak dan cucu. Karena apa? Karena inti menyelamatkan induk. Nah, itu yang terjadi dengan PT Inti. Sehingga anak-anak cucu perusahaan itu sudah mulai kacau. Tidak fokus terhadap bisnis yang terjadi dan juga agak sulit mengembangkan karena bersaing dengan induk. Nah, itulah kita lakukan di sini apa namanya inorganic growth. Jadi produk-produk inorganik yang kita coba kembangkan bahwa kita tidak harus mengikuti bisnis yang ada di induk, tapi mereka boleh melakukan bisnis di luar apa yang dilakukan oleh induk. Dan kemudian ada juga anak yang kita minta tetap melakukan bisnis yang mendukung induk sehingga bisa lebih efektif. Nah, 2 ini kita lakukan, jadi kita bisa anak, ada yang kita bebaskan, jadi kita betul-betul pilah-pilah. Anak mana yang cocok, anak mana yang sedikit nakal, kita tegur, ini, anak mana yang sudah bagus, kenceng, jangan kita dukung. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu, jadi kita lakukan restrukturisasi anak karena kita tahu bahwa anak-anak ini akan bisa mendukung induk. Kemarin induk lagi sakit, anak juga kena sakit. Nah, kalau kita ingin memperbaiki induk, anak juga kita harus perbaiki. Kemudian yang ketiga, kerjasama licensing dengan pemilik teknologi. Nah, dalam rangka mempercepat tadi, kadang-kadang waktu kita lakukan market pull, kita harus tahu bahwa produk yang kita lihat dibutuhkan oleh pasar itu tidak harus kita kembangkan. Jadi itulah perlunya kita mendapatkan sistem informasi yang benar. Bahwa jangan sampai produk yang diinginkan oleh partner tadi di pasar itu sudah ada dikembangkan oleh perusahaan luar negeri. Nah, untuk mempercepat, karena namanya itu dengan sekarang teknologi teknologi informasi, sekarang itu digital, itu semuanya begitu cepat. Nah, kita tidak akan, pada saat kita tahu bahwa pasar membutuhkan produk A, dan kita butuh waktu 3-4 tahun untuk mengembangkan, maka tidak ada gunanya karena kita tahu 3-4 tahun kemudian produk tadi tidak lagi bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga salah satu yang membuat bagaimana PT Inti itu rugi mulai 2013. Di tahun-tahun 2000-an itu udah mulai rugi. Kenapa? Di tahun 90-an mereka fokus pada fixed line. Adik-adik mungkin masih ingat di rumah-rumah semuanya ada telepon rumah. Ya, telepon rumah itu hampir semua yang ada di Indonesia itu diproduksi di PT Inti. Telepon rumah yang ada. Nah, sekarang kita tanya, apakah ada di rumah-rumah sekarang pakai telepon rumah? Tidak ada. Fixed line yang ada di rumah-rumah sudah jarang dipakai. Telepon kantor aja banyak kadang-kadang tidak berbunyi, tidak dipakai. Sekarang udah kembali kepada handphone. Karena handphone itu melekat ke pribadi, yang kita ingin hubungi adalah orang, bukan rumah. Nah, itu yang membuat gimana PT Inti waktu itu tidak mengikuti perkembangan berubah menjadi mobile. Tetap masih fokus pada fix. Sehingga terbengkalai, rusak pengembangan produknya, tidak bisa mengikuti zaman. Nah, ini kita tidak mau ulangi. Nah, kita kalau tahu ada produk yang bisa memenuhi kebutuhan dari pasar, setelah kita melakukan market pull, kita sadar apa yang dibutuhkan oleh pasar terhadap produk tertentu, maka kita lihat kalau produk itu sudah tidak mungkin kita kembangkan dalam 2-3 tahun ke depan karena butuh waktu, maka kita segera kerjasama licensing dengan pemilik teknologi, sehingga produk tadi lebih cepat kita miliki, tidak perlu kita pelajari lagi teknologinya. Teknologi tadi kita langsung terapkan ke produk kita, yang kita bisa segera jual. Jadi ini menentukan bagaimana ketepatan waktu kita untuk masuk ke pasar. Dan yang keempat adalah pasar ekspor dengan memanfaatkan ASEAN Free Trade Area. Nah, produk yang kita ada untuk ke future growth 3-5 tahun ke depan, kita jangan hanya lihat pasar Indonesia. Karena pasar ASEAN juga besar.
kita jangan menyangka Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina itu perkembangan teknologi mereka juga itu begitu cepat. Tidak. Kalau kita sadari kali perlunya sistem informasi yang benar, data, kita harus tahu bahwa mereka juga itu lambat. Lambat dalam mengikuti perkembangan teknologi, mereka juga tidak punya kecepatan. Indonesia termasuk yang menurut saya saat 2017 itu, yang menurut data yang ada, itu termasuk negara dengan produk digital yang begitu cepat perkembangannya, ya. Sehingga contoh sederhana, Singapura aja akhirnya membeli saham Telkomsel. Karena mereka tahu bahwa perkembangan Telkom dengan pasar 200 juta saat itu begitu besar. Ya, begitu besar di Indonesia sehingga mereka membeli saham Telkomsel. Dan akhirnya sekarang mereka mendapatkan manfaatnya. Nah, ini kita coba. Jadi PT Inti jangan hanya fokus pada pasar Indonesia, tapi kita juga fokus untuk menjual ke luar negeri. Karena ada namanya free trade area. Manfaatkan itu. Nah, ini ya yang saya coba 3 atau 5 tahun ke depan. Kita harus lakukan itu karena kita ikut persaingan bukan hanya nasional tapi internasional. Tapi tahapnya kita ambil ASEAN dulu. Mungkin berikutnya Pak Gunawan. Nah, ini saya coba tampilkan achievement di tahun 2017. Apa yang terjadi setelah yang tadi saya sampaikan? Jadi saya sampaikan SWOT analisis, bahan tadi saya paparkan di bank. Akhirnya 2017 tim yang saya bentuk itu berjalan dan alhamdulillah ini yang saya sampaikan hasil. Dan ini sesuatu yang sudah terjadi ya 2017. Nah, kinerja perusahaan saya paparkan sebagai pembanding 2015, 2016 dan 2017. Ada yang bisa lihat realisasi warna merah 2015, realisasi 2016 berwarna biru muda dan biru tua adalah 2017. Anda bisa lihat bagaimana perubahan yang terjadi terhadap keberhasilan saya menerapkan SWOT analisis tadi, strategi yang benar, bisnis yang benar, dan memanfaatkan teknologi yang benar. Jadi penerapan enterprise architecture, karena saya melakukan di level corporate, ya, secara menyeluruh ke perusahaan saya lakukan, walaupun dengan waktu yang singkat, tapi saya lakukan dengan ketepatan yang cukup tinggi, itu alhamdulillah berhasil. Jadi kontrak baru di tahun 2018, 2017 itu 1,8 triliun. Dibandingkan kontrak baru di tahun 2016 sebelumnya yang hanya 600. Jadi kita bisa lihat 3 kali lipat. Bagaimana tadi? Salah satunya yang menurut saya yang berhasil adalah kinerja, spirit dari teman-teman melihat terjadinya perubahan. Ada dirut baru yang masuk, mereka jenuh dengan dirut-dirut sebelumnya karena dirut sebelumnya memang dari dalam. Dari sebelumnya dengan adanya dianggap pemain baru, dirut mungkin men-trigger mereka untuk lebih semangat. Saya juga coba memberikan semangat kepada rekan-rekan bahwa tanpa kerja keras teamwork di PT Inti tidak akan berhasil. Ini juga tidak lepas dari kerjasama mereka. Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan kontrak baru 1,8 triliun. Dari sebelumnya hanya 600 miliar, 2015 hanya 200 miliar. Nah, ini penjualan. Jadi kontrak baru tadi yang kita berhasil merubah menjadi penjualan yang kita akui di tahun 2017 itu 1,3 triliun. Ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 681. Jadi kira-kira hampir 2 kali lipat sales yang kita berhasil catat. Dan kemudian di tahun 2017 untuk laba rugi, di sini angkanya sudah positif, walaupun masih kecil, memang kita kerja keras itu 6,6 miliar. Dibandingkan sebelumnya minusnya 316 miliar. Ya, inilah pencapaian yang kita berhasil raih di akhir tahun 2017. Ini membuktikan bahwa strategi yang kita terapkan tadi, alhamdulillah berhasil dan ini sudah menunjukkan angka yang menjanjikan. Dan kemudian arus kas juga ini penting, ya. Arus kas bersih kita itu 386 miliar. Nah, ini sesuatu yang menurut saya dapat kita jadikan contoh, ya. Bagaimana saya coba terapkan tadi, karena itu Pak Jarod ya mungkin yang mengajak saya pada coba sampaikan pengalaman Anda, karena pengalaman yang menurut saya memang menarik. Bagaimana suatu perusahaan PT Inti BUMN yang sudah rugi 4 tahun berturut-turut berhasil saya balik totally hanya dalam waktu jangka waktu tidak kurang dari 1 tahun, ya, tidak lebih dari 1 tahun. Itu sehingga menjadi positif dari sebelumnya negatif. Ini hanya membuktikan kepada rekan-rekan di PT Inti, ya, teman-teman di PT yang bekerja ini, bahwa Anda yang melakukan ini Anda sendiri. Cuma Anda perlu suatu strategi yang tepat dan Anda perlu
pendobrak yang benar sehingga Anda punya semangat bekerja. Jadi saya lakukan. Jadi salah satu juga yang saya lakukan pada saat saya melakukan ini adalah saya panggil 2-3 kalau kita apa namanya itu bukan inovator, yang memberikan semangat, Pak Gunawan. Saya lupa namanya. Motivator, Pak. Jadi saya panggil 2-3 motivator yang datang ke PT Inti, saya kumpulkan semua karyawan, saya minta dia paparan, memberi semangat. Nah itu contoh ya. Kenapa? Karena modal utama perusahaan itu adalah SDM. Ya, kalau tadi uang, ya, modal kerja itu adalah darahnya. Kita modal kerja utama perusahaan itu adalah SDM-nya. Nah, SDM ini kalau hanya saya sendiri nggak akan bisa berjalan. Nah, saya manfaatkan tadi, alhamdulillah, saya buktikan kepada Bu Rini bahwa PT Inti saya bisa rubah dari kondisi rugi menjadi untung. Nah, ini fakta dan ini tercatat, sudah audited segala macam, ini dibuktikan bahwa memang kita bisa lakukan asal memang kita fokus, susun strategi yang benar. Kalau adik-adik yang sudah belajar teori enterprise architecture, saya mohon nanti kalau sudah masuk ke perusahaan, Anda menerapkan sistem ini, jangan terburu-buru. Ya, karena Anda adalah orang baru yang masuk ke suatu perusahaan yang mungkin sudah eksis. Anda perlu waktu. Karena di dalam pada saat saya menerapkan ini ke dalam PT Inti, terlalu banyak orang yang resisten. Pak, dulu melakukan ini nggak begini kok Pak, nggak harus begini, nggak harus. Nah itu kita akan dapat resistensi dari dalam. Jadi pada saat kita mendapatkan teori, mereka tidak tahu teori. Ya, saya kebetulan adalah tamatan MBA dari ITB tahun 2012. Jadi saya punya ilmunya. Ilmu MBA yang saya terapkan di PT Inti, saya tahu. Jadi saya sadari bahwa tanpa ilmu pada saat ingin terapkan 2007 di PT Inti tidak akan bisa saya lakukan. Jadi ilmu itu penting dan perangkat itu penting. Di enterprise architecture disampaikan, apalagi dengan dunia digital. Bagaimana di tahun 1987 Zekman itu menerapkan enterprise architecture pertama kali, padahal dia orang sipil, ya, di mana awal mula enterprise architecture itu kan dari Zekman. Diterapkan apa? Dia adalah orang yang kerja di IBM. Di IBM itu teknologi yang dipakai, komputer pertama kali. Diterapkanlah aplikasi-aplikasi. Di mana? Nah ini yang kita juga lakukan. Nah di PT Inti, kebetulan di PT Inti itu sudah menerapkan yang namanya, mungkin adik-adik juga sudah tahu, namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Aplikasi yang dipakai adalah SAP, yang diimplementasikan oleh Telkom. Ya, sekarang di BUMN kalau ada penerapan SAP, salah satu aplikasi yang terkena di Enterprise Resource Planning itu pasti PT Telkom yang menerapkan. Nah, di PT Inti Telkom yang terapkan, dipakai oleh PT Inti, sudah dipasang sejak lama. Nah, itu yang juga membantu waktu saya coba menerapkan ini di PT Inti. Kenapa? Karena secara institut, secara korporasi, enterprise, mereka sudah digitally connected. Mereka sudah terconnected, mulai dari paling bawah sampai paling atas, semuanya sudah ada di dalam aplikasi. Jadi kalau kita bilang di enterprise architecture, itu teknologi data itu penting, nah mereka sudah memanfaatkan tadi. Bahwa begitu cepatnya, sehingga bagaimana perubahan tadi saya bisa lakukan, karena di PT Inti sudah menerapkan enterprise resource planning yang tepat. Dan saya yakin SAP itu paling benar. Maksudnya itu paling banyak penerapannya yang benar diimplementasikan. Tapi ingat satu hal, bahwa SAP, Enterprise Resource Planning yang diterapkan di PT Inti tidak akan berjalan kalau data yang itu tidak diimplementasikan dengan benar. Jadi ini pentingnya data, ya. Karena apa yang Anda lakukan, rubbish in, rubbish out yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau Anda ingin dapatkan hasil yang benar, penerapan SAP yang benar tadi, data itu penting. Berikutnya Pak Gunawan, halaman berikutnya. Nah ini masih kelanjutan tadi ya, bagaimana kontrak kita dapatkan. Jadi ini kita rencana kerja dan anggaran perusahaan. Jadi untuk BUMN pada menuju akhir tahun 2017 umpamanya, itu akan diminta oleh BUMN, direksi, manajemen di BUMN itu menyerahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan di tahun berikutnya. Nah, nanti di 3-4 bulan di awal tahun 2017 atau 2018, maka kita harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan dari hasil apa yang kita penuhi di rencana kerja dan anggaran perusahaan sebelumnya.
Nah, ini gimana kita lihat rencana kerja disusun 2017 itu 1,6 triliun, ya RKP 2017, realisasi 2017 itu 1,8 di atas RKP. Ini menunjukkan bagaimana kita berhasil ya menunjukkan kita bahwa kalau sesuatu itu biasanya di bawah RKP, ini bisa di atas RKP. Kemudian penjualan, nah ini penjualannya realisasi di bawah, ya penjualan di bawah itu menunjukkan kita RKP sehingga ini masih lumayan bagus karena di atas 75%, sehingga menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan performansi yang lumayan bagus. Penjualan 1,5. Nah terus berikutnya, maaf Pak Gunawan agak ke bawah, saya nggak kebaca ini. Ya, laba tahun berjalan. Jadi kita lihat sini labanya, kita realisasi 2017 itu 6,6, dan di RKP 2017 itu 4,2. Jadi kita realisasi keuntungan perusahaan laba malah di atas RKP. Nah tingkat keurusan perusahaan juga, tingkat kesan perusahaan di sini bisa lihat bahwa itu triple B, ya masih tetap triple B, berarti sesuai dengan RKP. Nah, kemudian KPI, Key Performance Indicator, ini biasa kalau Key Performance Indicator ini adalah indikator-indikator yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN yang harus dicapai oleh manajemen atau direksi di BUMN terkait. Karena direksi yang bekerja di suatu perusahaan BUMN adalah bukan karyawan BUMN terkait, tapi adalah karyawan atau sosok yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjalankan BUMN atas perintah dari Kementerian BUMN. Mungkin demikian ya, itu yang jadi KPI ini kalau tidak tercapai atau jauh dari pencapaian maka akan terjadi pergantian direksi. Itu aja kira-kira. Agak ke atas sedikit Pak Gunawan. Ininya agak ke bawah. Nah, kemudian di sini lihat bahwa opini ke bawah lagi ke bawah. Udah ya. Jadi ini dari hasil audited tahun 8 tahun 2017 bahwa PT Inti wajar tanpa pemunculan. Ini jadi WTP yang dikejar itu selalu wajar tanpa pemunculan. Menunjukkan bahwa perusahaan dijalankan dengan sesuai dengan harapan BUMN. Halaman berikutnya, Pak. Halaman berikutnya, Pak Gunawan. Oke. Nah, di sini mulai kita lihat tadi yang strategi bisnis sama teknologi kita coba terapkan bersamaan di sini dalam mencapai bahwa dengan penerapan yang benar dari teori apa yang ada dipelajari di enterprise architecture tadi diterapkan bersama-sama bahwa kerjasama itu achievement 2017 peningkatan kerjasama dan sinergi. Jadi kerjasama produksi misalnya lampu LED, set-top box segala macam itu sudah berhasil dilakukan di tahun 2017. Ini achievementnya di tahun 2017. Terus kemitraan pendanaan proyek kita juga dapatkan bukan hanya dapat pendanaan tadi dari perbankan, tapi kita juga kerjasamakan dengan pendanaan dari luar perbankan lewat proyek. Kemudian kerjasama pengembangan dengan lembaga perguruan tinggi. Nah, kita juga kerjasama dalam pengembangan produk-produk tadi. Kita memanfaatkan dana yang dimiliki oleh kementerian atau institusi lain yang ada di luar untuk ikut bersama-sama mengembangkan produk. Kemudian unit produk kita dapat tambahan. Jadi di tahun 2017 kita ada 3 produk baru yang kita juga ikut kembangkan. Pertama Intigas, gas meter prabayar. Kita berhasil keluarkan produk baru. Kemudian INTP, Mobile Point of Sales, ini yang warna biru itu kelihatan. Jadi kita juga ada menghasilkan barang karena kita selalu menghasilkan smart digital device product. Nah itu alat yang dipakai. Ini yang paling banyak pakai ini Bank BNI. Jadi bisa membaca iktp, juga bisa membaca kita punya kartu kredit. Kemudian komputer kit yang dibawa, komputer kit ini dipakai oleh para jadi nelayan-nelayan sekarang di Indonesia. Itu kalau pergi nangkap ikan, para nelayan tadi tidak lagi memakai solar atau minyak tanah itu untuk motornya, dia hanya memakai tabung gas. Jadi gas ini bisa dirubah menjadi bahan bakar sehingga mereka bisa lebih efisien, lebih murah dan lebih simpel dalam melakukan kegiatan untuk nelayan. Itu namanya komputer kit, itu yang dipakai. Nah sekarang komputer kit ini juga bisa dipakai untuk taksi-taksi kendaraan jika memakai gas. Jadi kendaraan yang memakai gas juga bisa. Mobil gas, dulu sempat ada taksi, itu pakai converter kit yang dari PT Inti. Kemudian pemberdayaan anak perusahaan. Nah ini juga kita lakukan, salah satu achievement saya lakukan bahwa dalam rangka mendukung induk, maka anak pada saat itu kita perbaiki. Nah, kita perbaiki kondisi anak-anak dan cucu, sehingga bisa sinergi dengan induk, sehingga menghasilkan bisa membantu tercapainya apa yang kita targetkan dari 2017, yaitu merubah
PT Inti dari sebelumnya rugi menjadi untung. Dan salah satu yang menjadi slogan saya waktu itu, waktu mulai, salah satu yang diajar dari motivator, maka saya membuat slogan yang terkenal di tahun 2017, yang saya sebenarnya duplikasi dari kata-kata yang dipakai oleh Presiden Amerika, Making America Great Again. Saya menyampaikan PT Inti, kita coba making PT Inti great again. Jadi saya membuat kita bahwa PT Inti jaya kembali. Istilahnya kita tuh dalam bahasa Indonesia, PT Inti jaya kembali karena memang sempat jaya. Itu slogannya sebagian, itu kita coba membuat PT Inti jaya kembali. Halaman berikutnya, Pak Gunawan. Nah, ini masa depan PT Inti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita juga harus memikirkan 2, 3, 4, sampai 5 tahun ke depan. Pertama, menjadi pusat penelitian dan pengembangan bidang Internet of Things di Indonesia. Nah, kita menyadari di PT Inti bahwa ke depan, ini saya ngomong 2017 ya, ini sekarang 2022 sudah 5 tahun kemudian, itu sekarang sudah terjadi apa namanya Internet of Things. Jadi kita masuk ke industri 4.0, di mana segala sesuatu itu nanti dikendalikan oleh internet, ya sebenarnya terkoneksi. Nah, jadi kita berharap PT Inti menjadi pusat penelitian. Nah, jika saat itu saya berhasil mengembalikan masa jaya atau kembalikan berhasilnya pabrik yang ada 8 hektar itu beroperasi, saya akan tarik Huawei ZTE, partai yang saat itu yang saya anggap capable untuk melakukan pengembangan, itu Huawei dan ZTE itu untuk memindahkan pusat penelitian dan pengembangan mereka di PT Inti di Bandung. Ya, karena kita tahu banyak sekolah seperti ITB segala macam yang bagus-bagus di Bandung. Industri juga rata-rata yang awal mulai itu industri yang berbau teknologi itu semuanya dari Bandung. Maka saya coba kembalikan bahwa Bandung sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengembangan untuk Internet of Things di Asia Tenggara. Nah, kemudian kiri bawah peningkatan penjualan dari genuine produk. Jadi kita coba tingkatkan bahwa pada saat sekarang sales kita masih banyak kita dapatkan dari kontrak-kontrak anggaran APBN maupun dari BUMN lain. Nah, saya coba rubah bagaimana kita coba dapatkan bahwa sales kita, penjualan kita itu lebih banyak dari produk, genuine produk yang kita hasilkan. Itu sampai 30% ya. Waktu itu target saya tahun 2021 ya. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk menentukan bahwa memang PT Inti itu hidup dari produk yang kita bisa hasilkan sebagai smart digital device. Nah, itu yang saya harapkan di tahun tadi ya, 4 tahun kemudian ya, dari 2017 tadi, 4 tahun kemudian kita bisa menghasilkan ini produknya, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa 30% sales kita itu dari produk kita sendiri, dan kita sudah maksimalkan pabrik yang ada di Dayakolot. Kemudian kanan atas, penguatan kemampuan manufaktur. Nah ini, jadi kita coba investasikan keuntungan yang ada, atau kita bekerja sama dengan partner kita di luar untuk mulai masukkan flexible electronic manufacturing. Nah ini saya coba memasakkan tadi termasuk bagian daripada industri 4.0. Kalau kita masukkan peralatan-peralatan yang sudah canggih, semuanya interconnected, ya kita menggunakan teknologi, sistem informasi di dalam penerapan manufaktur yang ada di Dayakolot. Yang terakhir, penetrasi pasar pertahanan, keamanan, kepolisian, dan intelijen. Ini salah satu yang ini kalau kanan bawahnya adalah penugasan. Jadi Kementerian BUMN itu sudah memerintahkan kepada PT Inti juga ikut membantu menerapkan teknologi digital di dalam pertahanan. Anda kebayangkan ya, nanti itu kan dalam proses orang peperangan, bersaing segala macam, sudah tidak lagi orang perang berhadapan, tapi bisa perangnya online gitu istilahnya untuk ke depan. Nah inilah, ini contoh ya bagaimana kita juga harus memanfaatkan sehingga kita kepolisian kita, tentara kita, intelijen kita itu tidak ketinggalan. Nah ini yang diminta oleh Kementerian BUMN. Nah ini salah satu yang saya coba juga terapkan waktu itu di PT Inti sehingga kita bisa terapkan masuk. Ya, nah ini salah satu mungkin ya kalau nggak salah di enterprise architecture dalam perkembangannya sejak segmen mengembangkan itu pernah dilakukan untuk defense. Ya, bagaimana defense industri juga itu menerapkan enterprise architecture di dalamnya. Inilah contoh salah satu yang mungkin juga bisa dianggap berhubungan dengan penerapan tadi untuk enterprise architecture. Berikutnya Pak Gunawan. Halaman berikutnya. Nah, ini kira-kira sebenarnya saya punya ininya, cuma saya kehilangan datanya. Saya punya sebenarnya ada video terhadap bagaimana untuk ininya, tapi untuk saat ini mungkin saya tidak putar.
Nah, ini Smart Industry Park, jadi kita sudah lakukan. Nah, ini kira-kira tampaknya untuk menunjukkan bagaimana kita coba rubah ya. Kalau rekan-rekan ada yang ke Bandung, bisa lihat kondisi pabrik PT Inti yang ada di Dayakolot, ya, nggak ada yang kenal PT Inti sebelumnya, itu berantakan. Nah, ini sudah coba kita rubah, kita sudah desain sebegitu rupa dengan menggunakan teknologi dan juga memanfaatkan kemampuan desain yang terbaru. Kita coba desain dengan begitu bagus ya, memaksimalkan kondisi aja sehingga saya memberi namanya kampusnya ini kampus pabrik fasilitas produksi ini SIP ya, SIP SIP Smart Industrial Park. Jadi kesan digitalnya itu masuk ke kata-kata smart ya, bahwa semuanya nanti ini interkoneksi. Mungkin sementara ini Pak Gunawan yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan adik-adik tidak bosan ya, 1,5 jam saya presentasikan ini. Mungkin sekarang kita open untuk tanya jawab. Begitu mungkin ya. Jadi gitu Pak Gunawan. Silakan mungkin sambil jalan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Darman ya, menarik sekali mengikuti tentang pembahasan tentang implementasi AI ya. Jadi teman-teman tadi kita udah lihat ya bahwa AI ini kan esensinya ada 3, satu bisnis, SI, TI. Kalau kita membahas tentang SITI, mungkin kita tidak perlu mengikuti perkembangan bisnisnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Ya, tapi kalau kita akan membahas tentang bisnis, otomatis kita harus paham benar tentang historinya perusahaan, perkembangannya, strateginya, ya, termasuk keuangannya, ya. Jadi termasuk laporan keuangannya, pemahaman laporan keuangan itu juga merupakan hal penting di dalam memahami tentang bisnis. Nah, dalam hal ini otomatis ada kaitannya dengan arsitektur bisnis, ya. Nah, tadi kita juga sudah melihat bahwa menjalankan suatu enterprise itu tidak mudah, ya. Jadi memiliki suatu karakteristik, ya, suatu histori, suatu nilai budaya kerja yang masing-masing, ya mungkin tidak akan sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, jadi memahami hal ini penting sekali, ya, terutama teman-teman nanti akan berkecimpung untuk terlibat di dalam mendesain enterprise architecture. Ya, enterprise architecture itu tidak hanya TOGAF, ya, tidak hanya Zakman, lebih dari itu. Ya, jadi yang namanya TOGAF Zakman itu hanya metode, satu tools, ya, hanya satu tools bagaimana membantu untuk merancang enterprise architecture, ya. Nah, esensinya AI itu ya harus dipahami secara utuh, ya. Jadi targetnya bukan memahami tools, ya. Jadi tools itu ya seperti misalnya Microsoft Office, Word, Excel, ya itu tools, ya. Tapi esensinya AI itu ya kerjaan sehari-hari lah, itu merupakan esensinya AI. Gitu ya. Jadi ini merupakan presentasi yang menarik ya Pak Darman. Terima kasih kami sudah di Ya, sharing. Ya, kami banyak ya. mendapatkan insight baru ya, terutama adik-adik teman-teman yang nanti besok akan berkecimpung di dunia kerja ya. Walaupun sudah punya pengalaman magang, tapi masih masih ya relatif kurang dari setahun ya. Oke, saya akan buka termin tanya jawab ya. Silakan teman-teman. Ya, silakan teman-teman boleh tanya sebanyak mungkin. Ya. Silakan santai aja, santai. Ya, gitu. Jadi supaya teman-teman lebih paham nih besok mau terjun ke dunia kerja nih, ya. Nah, ini kira-kira apa yang kita bahas pagi ini juga sejalan dengan ujian kita. Jadi Pak Darman, kita ujian online, Oh gitu ya. Ujian online Jadi ya. online ya salah satu pertanyaan di dalam ujian itu adalah bagaimana menerapkan konsep EA di lingkungan ada tentang perbaikan budaya kualitas mutu, ya, TQM, dan juga ada dengan penerapan sistem yang kita sebut sebagai service oriented architecture, ya. Jadi memang ada kaitan dengan ya kalau teman-teman paham tentang pembahasan pagi ini harusnya akan lebih mudah. Oke, silakan mungkin teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Amarik, ya silakan Amarik, ya. Oke Pak, selamat pagi Pak, nama saya Amarik. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan di PT Inti ini ada penerapan SAP ya Pak untuk ERP-nya. Nah, kalau dari pandangan Bapak nih, faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penilaian atau jadi kayak kita mau implementasi ERP-nya tuh kayak
seperti apa dan juga tantangan-tantangan apa sih Pak yang dihadapi saat implementasi SAP itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Amarik. Ini saya langsung jawab Pak ya, perkenalnya mungkin ya. Silakan ya, Ya, langsung dijawab saja. biasanya biar nggak Ya, lupa gitu. semoga nanti bisa trigger pertanyaan beruntun dari yang lain. Ya, Ya, terima silakan. kasih nih Amarik ya, pertanyaan menarik. Jadi mungkin perkembangan ini masuk di tahun-tahun 2000-an mungkin ya. Jadi pada saat mulai banyak implementasi aplikasi yang mempermudah orang melakukan kegiatan, apalagi dengan sudah mulai digunakannya komputer. Nah, mulailah masuk namanya Enterprise Resource Planning. Nah, salah satu yang mengharuskan diterapkannya Enterprise Resource Planning itu Kementerian BUMN. Jadi rata-rata perusahaan kalau dulu itu banyak mau menerapkan SNI. Jadi Standar Nasional Indonesia untuk masuk ya, kalau dulu tuh SNI itu kita hubungkan dengan ISO ya. Jadi kita tuh harus ISO, standar organisasi untuk itu. Kalau ISO itu penerapannya sudah tercatat segala macam. Catat apa yang Anda mau kerjakan apa yang Anda catat. Nah, itu ISO kira-kira kan. Ada ISO 9000, ISO 14000 segala macam dengan. Nah, salah satu penerapan ISO yang diharuskan oleh BUMN pada situ dia terapkan juga keharusan menerapkan ERP. Nah, mulailah banyak datang ERP. Nah, kami dalam penerapan ERP di perusahaan, jadi kalau ada adik tahu, itu hampir boleh dikatakan kita itu kembali ke titik awal pada saat kita membuat perusahaan. Jadi pada saat kita membuat perusahaan, kita harus tahu kondisi perusahaan, kita mau bikin perusahaan ini arahnya kemana, berapa jumlah direksi, bagaimana struktur organisasi, bisnis kita apa, unit-unit terkaitnya apa segala macam. Jadi itu kayak betul-betul kalau Anda pertama kali itu mau menerapkan enterprise architecture, Anda harus tahu jadi arsitektur daripada perusahaan. Nah, salah satu yang membuat ini bisa terinterkoneksi dengan benar itu adalah ERP, Enterprise Resource Planning, karena semua terkoneksi. Ya, nah penerapan SAP itu faktor utama yang ditanyakan oleh Pak Amarik ini. Faktor apa saja dalam penerapan SAP di ERP adalah bagaimana pentingnya data. Data itu yang penting sekali karena pada saat SAP ingin menerapkan, mereka akan mempertanyakan kita, Pak, untuk sistem logistik Anda, apakah Anda sudah punya sistem yang akan menghubungkan antara sistem logistik Anda dengan sistem pembayaran yang ada di bagian keuangan. Dia tanya dulu, apakah data ada? Ada lembar yang diisi tidak? Jadi pada saat orang di logistik mau melakukan pembelian barang, itu apakah data pembelian barang dengan angka tadi itu sudah ada proses yang dilakukan, yang diserahkan dari bagian logistik ke bagian keuangan. Sehingga keuangan pada saat membayar, tepat customernya, PT yang dipakai, tepat juga dalam nilai pembayaran. Tepat data dari rekening perusahaan tadi. Nah tadi, jadi faktor apa saja yang menjadi penentu dalam penerapan itu benar adalah benarnya data yang dipakai. Benarnya format yang dipakai. Nah pada saat SAP akan diterapkan, format tadi itu harus diketik ulang, masukkan ke dalam aplikasi. Ini ya, jadi adik-adik harus tahu bahwa enterprise architecture itu bukan segampang teori Anda akan pelajari. Penerapan di lapangan itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Karena apa? Karena semua lembar yang dulunya itu dilakukan secara analog, kita harus rubah menjadi digital, sehingga aplikasi SAP itu dapat diterapkan. Nah, pada saat SAP sudah itu diterapkan, maka penilaian dilakukan oleh SAP bahwa yang ditentukan bahwa efektif tidaknya suatu aplikasi itu diterapkan di dalam satu perusahaan, Mas Amarik, ya kita lihat bahwa terjadinya efektivitas, berkurangnya waktu yang dulunya analog dilakukan butuh 3 hari. Nah pada saat SAP diterapkan itu harus kurang dari 1 hari. Nah itu contoh bagaimana menilai bahwa suatu aplikasi atau suatu sistem informasi yang diterapkan di dalam suatu perusahaan itu efektif. Nah penilaian itu yang dilakukan. Dengan kita lakukannya tadi pengurangan waktu lebih singkat, maka jelas terjadi efisiensi. Nah, maka efisiensi konotasinya terhadap jumlah jam kerja, maka ada peningkatan keuntungan perusahaan. Itu kira-kira Amarik ya. Jadi faktor penentu ada penilaian daripada penerapan tadi, salah satunya adalah efektivitas kerja. Terasa. Jadi waktu dulu yang analog berubah menjadi digital,
dengan diterapkannya aplikasi di dalam enterprise resource planning. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari Amarik. Mungkin gitu Pak Gunawan. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Darman. Penjelasannya sangat bagus sekali ya. Amarik, apakah sudah menjawab? Sudah lebih Sudah, Pak. jelas? Sudah jelas, Apakah Pak. masih Terima ada yang kasih, Pak. masih bingung ya, teman-teman? Kalau ada yang masih bingung, silakan untuk bertanya ya. Jadi pertanyaannya bagus ya tentang Ya. peranan ERP ya. Jadi kalau kita lihat di framework-nya AI itu kan kita bisa bagi dua. Dari satu sisi manajemen, mulai dari ada strategic management, ada operation management, ada quality management, ya kan. Kemudian dari segi IT itu ada operational IT, ya, ada tata kelola, kemudian ada delivery dan maturity level, ya itu adalah IT ya. Nah, ERP itu tentunya ada di dua juga ya. Jadi ada di segi manajemen, ada juga di level operasional. Profesional ya. Ya, begitu ya. Oke, menarik ya. Tentunya AI ini adalah suatu payung besar yang akan melingkupi semua. Jadi selain ada bisnis intelijen, ERP, ya ada quality management juga ya. Tadi ada ISO itu ISO, adalah ya. quality management. Ya, tadi ada menyangkut tentang laporan keuangan ya, manajemen keuangan. Nah, itu adalah masuk di bagian strategic management, ada operation management. Jadi keseluruhan itu masuk di situ ya. Jadi kalau berkaitan dengan soal ujian yang teman-teman kerjakan, TQM itu adalah bagian dari quality management. Quality management juga is a part of topik yang perlu dibahas di dalam enterprise architecture. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan ya teman-teman. Jadi topik pembahasan kita ini ada hubungannya dengan ujian. Ya. Jadi kalau teman-teman kalau paham, maka harusnya di soal ujian juga tidak akan banyak masalah gitu ya. Pak Darman, kita saat ini menerapkan ujian open take home exam ya. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan ujian selama waktu 1 minggu ya. Jadi topiknya adalah case study penerapan AI di suatu perusahaan ya. Jadi bagus itu Pak. Ya, jadi pertanyaan itu open question, artinya mahasiswa diizinkan untuk mengembangkan asumsi ya untuk melengkapi pertanyaan. Ya, oke, silakan. Tadi Amarik sudah menjawab. Ini saya mau nanya lagi Pak, ada pertanyaan. Oke, ya, lagi. silakan. Maaf ya, Pak, silakan. banyak nanya. Nggak bagus. Ya, 10 juga nggak apa-apa. 10 juga nggak apa-apa. Harus dikasih bonus buat Amarik ini. Ya. Waduh. Pak, jadi saya mau bertanya, tadi kan Pak Gunawan juga menyinggung tentang operasional. Nah, kan pasti juga di dalam perusahaan sudah ada proses yang sudah berjalan gitu. Terus bagaimana sih transisi dari yang lama ke yang baru, dan juga bagaimana cara mengelola sumber daya manusianya Pak? Karena kita tahu juga bahwa banyak orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam proses yang lama itu sudah merasa istilahnya nyaman Pak. Kalau dikasih proses yang baru, biasanya mereka tuh agak ada penolakan seperti itu Pak. Bagaimana Pak strateginya? Terima kasih Pak. Ya, silakan dijawab Pak Amarik. Pak. Ya, terima kasih Pak Amarik. Jadi gini, jadi kalau ngomong tadi proses existing, saya kembali ke tadi ya masalah ISO. Jadi untuk suatu proses, ISO itu lebih banyak ke proses, ya. Jadi operasional di lapangan, di bawah, ya. Nah, yang tadi saya sampaikan, jadi pada saat perusahaan itu dibentuk, kalau penerapan enterprise architecture yang benar dari awal, maka dia akan susun yang namanya bagaimana proses kerja, ya. Nanti ada petunjuk dari A ke B, B ke C. Dengan proses itu lakukannya dari unit A pindah ke unit B pindah ke C. Nah, itu proses. Nah, kalau proses tadi sudah diterapkan, akan dijalankan, maka proses tadi secara ISO harus dicatat. Ya. Jadi kalau sudah disampaikan bahwa saya akan melakukan A ke B, B ke C prosesnya, ya, kalau punya contoh barang ini akan ada dari delivery, dari unit bisnis menyampaikan ada permintaan produk, dia butuh UPS. UPS itu disampaikan ke bagian logistik. Bagian logistik mengatakan UPS ini untuk proses pembeliannya harus kita minta penawaran keluar. Nah, proses tadi dicatat ke dalam suatu proses secara tertulis ke dalam istilah kita logbook atau proses administrasi.
Ya, jadi itu nanti ditulis ya, nanti ditulis di dalam suatu catatan. Nah, kalau apa yang Anda catat tadi ISO itu hanya bisa terpenuhi kalau Anda catat tadi Anda lakukan. Jadi kalau sudah Anda lakukan di luar apa yang Anda catat atau Anda dokumentasikan, maka Anda melanggar ISO. Bahwa pada saat produk tadi dari SBU datang ke logistik, harus ada form yang diisi, form tadi itu dicatat di ISO. Kalau form itu pas dicek di logistik, mana nih pengadaan? Ini Pak, dia pesannya lewat telepon. Form tadi diisi enggak? Tidak diisi, maka terjadi pelanggaran ISO. Karena form tadi harusnya diisi. Anda tidak bisa menerima perintah dari bagian unit tadi kalau formnya tidak diisi. Nah ini contoh ISO yang tanya. Nah, apa yang Anda catat, Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan, Anda catat. Nah, kalau kita ingin merubah sistem tadi, pada saat ISO datang, dia tanya, apakah efektif nggak yang apa kamu lakukan tadi? Oh ternyata tidak efektif Pak. Kalau bisa, dari bagian unit bisnis tadi, sebelum ke bagian logistik, itu pergi dulu ke bagian gudang. Kenapa? Kadang-kadang saya beli, ternyata di gudang ada stok. Nah ini contoh, bahwa ada proses yang salah. Anda perbaiki. Nah itu contohnya ISO. ISO mengizinkan pada saat penerapan tadi format-format ISO, ada proses yang Anda harus lalui tadi, bahwa pada saat barang tadi diminta oleh bagian unit bisnis, Anda cek dulu gudang. Jangan sampai di gudang sudah ada UPS stoknya. Kenapa Anda beli lagi? Atau stok yang ada di gudang tadi, Anda harus cek benar nggak stok tadi sesuai dengan spek yang diminta dari unit bisnis dari project. Nah ini contohnya. Jadi sehingga kita harus lakukan perubahan. Nah perubahan tadi diizinkan. Jadi proses existing, kalau kita yang rubah, kita rubah. Nah, tadi Amarik nanya bagaimana dengan SDM-nya. Nah, SDM kita ada unit SDM yang tugasnya menerapkan orang the right man on the right job, on the right place, and on the right payment. Jadi kita juga sesuai. Nah, untuk itu kita serahkan ke bagian SDM untuk memilih. Memang akan ada orang yang resisten. Nah, itu tugas SDM untuk menentukan. Jadi kita kembalikan ke masing-masing unit untuk menjalankan perintahnya. Nah, untuk kita tahu apakah orang itu tepat, ada proses di SDM yang dilakukan untuk mengelola orang. Kalau orang itu tidak tahu, apakah dia masih bisa bekerja dengan tepat, apakah dia perlu training. Nah, contoh di dalam ISO ada penerapan yang namanya setiap karyawan ada hitungan minimal dalam 1 tahun dia harus mendapatkan training selama 8 minggu. Nah, traininglah termasuk di mana kita coba terapkan sehingga orang tadi adalah orang yang tepat pada posisi yang tepat. Itu kira-kira ya. Jadi ada pengelolaan SDM. Jadi proses tadi kita bisa rubah, kita memperbaiki sistem untuk lebih mendapatkan efektivitas kerja yang benar sesuai ISO, dan untuk mendapatkan SDM tadi kita kelola yang benar. Nah, kita serahkan ke bagian SDM. Saya yakin SDM juga harus mempunyai sistem yang tepat untuk menerapkan tadi. Mungkin demikian Amarik. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Amarik tanyakan. Gitu Pak. Gitu ya Pak Amarik. Jadi menarik ya. Jadi pertanyaannya mengenai adanya resisten. Jadi mengolah resisten. Resisten itu pasti ada ya. Pasti ada di setiap perusahaan. Ya, baik itu karena apalagi ini kan PT Inti kan udah lama ya Pak ya. Otomatis semakin perusahaan semakin lama, otomatis resistennya semakin kuat. Itu pasti wajar-wajar saja. Pasti semakin kuat ya. Jadi kalau kita membahas tentang enterprise architecture ya, yang pasti kita juga tidak hanya berbicara mengenai budaya di dalam prosedur, tapi memang budaya sampai ke masing-masing individu ya. Jadi bagaimana kita menselaraskan ya. Karena mengolah perubahan ini kan tidak mudah gitu. Ya, mengolah perubahan itu adalah bagian esensial di dalam enterprise architecture, yaitu di dalam kita lihat adalah manajemen mutu ya. Jadi mutu ini tidak hanya produk, tapi mutu ini adalah berbicara terhadap proses juga, ya kan? Berbicara tentang SDM juga dan sebagainya, ya. Oke, silakan. Mungkin teman-teman ada yang lain yang menarik, ya. Jadi pembahasan kita pagi ini ada kaitannya dengan ujian, ya. Kemarin saya lihat di WA ini banyak nih pertanyaan mengenai soal ujian. Jadi pagi ini sudah dijawab nih sama Pak Darman ini. Ya, kalau teman-teman kalau memperhatikan ya kuliah pagi ini itu banyak jawaban-jawaban yang sudah diberikan sama Pak Darman ini. Langsung dipraktekkan soalnya Pak. Langsung dipraktekkan ya. Jadi tidak hanya konsep tapi langsung dipraktekkan. Oke, silakan mungkin teman-teman yang lain ya, silakan bertanya. Ini mungkin sambil menunggu Pak Gunawan ya, sambil silakan. menunggu pertanyaan.
Saya mau cerita aja dikit kan. Ya, Jadi boleh. saya 2007 sampai 2017 saya itu menjadi Aha. direktur di PT Land Industri. Sebelum bukan di PT Oke, Land menarik. Industri kan. Itu juga sama Iya. BUMN. Jadi Oke, kalau baik. ada orang naik kereta api Aha. Jabodetabek, nah itu kereta api itu hampir semua itu diassembling di PT Land Industri yang di Bandung. Oke, Nah, baik. saya sebagai direktur 10 tahun, Oke, saya baik. mengalami kejenuhan Pak Gunawan. Oke, Sebagai baik ya. direktur, ya. Waktu itu saya belum, ya, karena menjadi kejenuhan tadi, setiap datang laporan, yang bingung saya nggak bisa membaca di laporan keuangan. Saya nggak bisa baca, Pak. Padahal laporan keuangan itu diserahkan ke saya. Saya ada laporan Oke. tamu segala macam. Akhirnya saya putuskan mengambil sekolah MBA. Nah, MBA, kenapa oke. di tahun 2000? Jadi pada saat saya mulai diperpanjang di tahun kedua kan direksi itu 5 tahun, Aha. naik ke tahun berikutnya 5 tahun berikutnya, saya ambil Aha. MBA ITB, SBM ITB, MBA ITB. Nah, Hmm. setelah waktu masuk kuliah, pertama kali yang saya sadari, saya baru tahu ternyata semua itu ada teorinya, Pak Gunawan. Ya kan, apa yang selama ini saya Iya. praktekkan, saya nggak punya ilmunya, Iya. saya kan nggak tahu Iya. ternyata banyak sekali ilmu-ilmu kayak SWOT analisis, Iya. ERP. Sebelumnya saya belum tahu. Iya. Nah, Iya. itu saya dapatkan di MBA. Jadi memang kita akan ini kalau Aha. kerja hanya kerja ya jenuh, Iya. memang perlu ilmu itu Perlu perlu karena dicas lagi ya, Pak ya? betul dicas lagi Perlu Pak. dicas lagi ya. Ya. Dan saya ambil weekend. Jadi teman-teman juga anak-anak ini kan sekarang Aha. udah ambil MBA ya, sekolah Aha. S2 ya, S2. Nanti kalau S2. sudah kerja, sudah mulai Aha. jenuh, ambil S3 atau Ah, ambil lagi S2 lain, terserah mau S2 ambil lagi. MBA atau apa. Iya, karena Iya. Anda perlu recharge. Ya, itu aku penting sekali karena kan kita Penting dapatkan sekali. ilmu terbaru ya, ilmu terbaru Iya. daripada apa yang kita karena itu perkembangan teknologi. Begitu. Jadi Oke. jangan pernah berhenti belajar. Itu intinya Nah, jangan pernah berhenti belajar. oke, baik ya. Jadi ini menarik ya. Jadi yang namanya ilmu itu kan Iya, yang mengikuti betul. produk. Ya, Betul, jadi kalau betul. produk itu kita mengenal ada produk life cycle, ilmu itu juga ada Iya, betul ya life life cycle. cycle-nya juga Life ya. cycle-nya Jadi juga. memang perlu kita maintain ya, jangan sampai ilmu kita ini kadaluarsa gitu, Ya, benar, kadaluarsa benar ya. sekali, Pak. Ya. Oke, silakan mungkin teman-teman yang lain. Oke. Oke, ini Pak Darman mungkin boleh sharing dengan kita ini Ya, mengenai boleh. perusahaan yang lagi dijalankan sekarang, mungkin ada hal yang bisa dikerjasama gitu, ya, Oh, yang yang saat sekarang ini. saat ini, Pak ya. Iya, yang Jadi saat saya itu ini. kerja di GBN ya, Mhm. 2000 Nusantara. Perusahaan ini ada perusahaan IT. Oke, Perusahaan perusahaan IT IT. ini, saya Nah, mungkin langsung masuk ke salah satu produk aha. yang menarik adalah Pertashop, Pak Gunawan. Oke, iya. Jadi Pertamina sekarang itu sudah mulai itu ingin menerapkan SPBU tapi skala kecil. Hmm. Nah, karena SPBU sekarang kalau kita mau bangun ya butuh 5 sampai 10 miliar Oh untuk gitu. dananya. Nah, akhirnya Portable lah diizinkan ya, kira-kira betul. Nah, ini SPBU portable ya. SPBU portable Pertashop di mana tangki itu dengan dispensernya itu nempel. Hmm. Tangki dengan SB-nya itu nempel. Jadi mereka itu terangkat. Mungkin apakah bisa saya ini Pak ya? Oh boleh, mau di-sharing ada filenya? Saya coba ada fotonya mungkin ya. Boleh sharing Coba ya. saya Jadi cari supaya filenya di sini. Ya, ya, sambil menunggu pertanyaan ya. ya. Jadi yang tadi yang Pertashop Pak yang saya singgung tadi. Jadi Pertashop ini tahun 2021 udah dipasang 3.000 unit di seluruh Oh Indonesia. iya. Saya banyak Ya, lihat ya itu di jalanan-jalanan kadang. kalau ke daerah-daerah ada Ya. Pertashop dan itu dijualnya Pertamax bukan Pertalite. Oke sih. Ya, hanya Oke. Pertamax karena Pertalite rencananya Oke. memang mau dihilangkan. Oke. Jadi mulai sekarang hanya Pertashop dan itu hanya tangkinya itu yang nempel ke dispensernya itu 3.000 liter. 3.000 liter 3.000 ya. liter. Oke. Ya, jadi investasinya itu 1 M. Jadi siapa tahu nih adik-adik mahasiswa Iya, ada punya uang mahasiswa. sendiri atau punya orang tua yang Ya, kaya mau raya ngajak ya. orang tua, mau ikut invest Ya. ya kan? Nah, boleh Jadi gitu. tinggal putuskan daripada uang itu 1 M ditaruh di bank, mendingan 1 M itu ditaruhkan ke SPBU, Pertashop, SPBU ya ya. namanya Pertashop ya, skala Aha. kecil. Dia tinggal Aha. tunjuk mau di mana dipasang, bebas. Aha. Kalau punya tanah yang di pinggir jalan yang masuk tangki 5.000 liter, itu boleh pakai tanah itu. Tanahnya itu cukup 300 meter persegi. Di kompleks perumahan mungkin cocok ya Pak ya? Kompleks Boleh perumahan di ya? kompleks perumahan juga. Yang penting ya? masih bisa masuk tangki, tapi tetap penentuan titik tadi dikembalikan kepada Pertamina.
Oke, oke, I Jadi see. setelah Ya, supaya titik, umumnya ya. Pertamina saya ingin pasang di Sulawesi Utara, kan di Mhm. Gorontalo di desa ini. Nah, nanti nama Mhm. titik tadi dia cek oleh Pertamina. Nah, boleh Mhm. nggak pasang? Karena tidak boleh pasang Pertamax di sampingnya Pertashop di sampingnya SPBU. Iya, Tidak iya, boleh. iya. Nah, Iya, jadi ada iya. jarak 5 sampai 10 kilo Iya. kira-kira. Nah, nanti Juga pada jangan di sebelah rumah ibadah ya, Pak ya? ya betul betul. Jadi pasang di situ, nanti ditentukan, nanti mereka operasikan. Itu kita dengan investasi 1 miliar Oke, Pertashop baik. tadi, kita tinggal duduk manis. Nah, dan di sini dimanfaatkan namanya itu eh, sistem informasi. Oke, oke, Pak baik. Gunawan. Jadi kita Iya, tinggal iya. buka HP, Iya, kita bisa iya, iya. pantau berapa terjual dalam hitungan hari, hitungan Oke, jam. oke, Ya, baik. kita nanti ada aplikasi namanya My Pertashop. My Coba Pertas. dibuka di App Store atau segala macam udah ada itu Mhm. namanya My Pertashop. Kita tinggal klik. Mhm. Nah, itu ada aplikasi yang dipasang oleh perusahaan yang saya sekarang bekerja, PT GBN. Hmm. Namanya My Pertashop. Jadi orang bilang ini itu kalau investasi 5 tahun udah kembali modal. Kalau Mhm. penjualannya normal 5 tahun udah kembali modal, kontraknya 20 tahun, Pak Gunawan. Oke, oke, baik Ya, ya. kontrak 20 tahun untuk sudah kembali modal 5 tahun. Itu Ya, ya. lumayan lah Menarik, kalau untuk menarik ya. investasi jangka Iya, panjang. menarik, menarik ya. Mungkin, mungkin nanti ke Iya, depan bisa dikembangkan untuk baterai juga ya. Sekarang kan zamannya baterai ya. ya betul Pak. Selain Baterai. jual Pertamax, ada jual apa recharge ya, recharge Ya, baterai-baterai dicas gitu. baterai. Iya. Ya. Jadi kalau untuk mobil ini Pak Gunawan, dulu Mhm. PT LEN adalah masuk ke baterai control unit. Tapi Mhm. kami mengerjakan baterai management system Iya, untuk ya. digital car. Zamannya Pak Hmm. Dahlan Iskan, Pak Gunawan. Oh gitu, oke baik ya. Zaman Pak Dahlan Iskan mengerjakan mobil Aha. digital, mobil listrik, kita Mobil listrik kembangkan ya, baterai management system (BMS). BMS, Mas, oke. jadi mungkin juga adik-adik tahu pengembangannya Mhm. sekarang kalau mobil listrik itu Pak Gunawan tidak lagi Mhm. hanya charging. Kalau Hmm. adik-adik pergi ke SPBU yang ada Mhm. di MT Haryono di samping dekat di Tebet, itu ada Mhm. Pertamina situ, Mhm. ada SPBU situ, di situ ada kanan belakang ya dekat dekat Iya, ya. minimarketnya itu ada pergantian baterai motor. Oke, Jadi oke, yang sekarang wah. banyak itu motor listrik yang sudah Motor banyak listrik, jalan. iya Ya, betul. Wah. kebayang kalau adik-adik itu pergi ke SPBU kan paling 3-4 menit kan isi bensin. Iya, iya, Tidak iya. tidak mungkin 3-4 menit charging baterai. Maka Betul. Pasti dilakukan harus istilahnya ganti. itu ya swap baterai namanya Swap, swap. swap baterai. Ya, Oke. sekarang diterapkan di motor, nanti akan Motor, diterapkan di mobil, akan diterapkan di mobil. mobil. Nah, Iya. cuma masalahnya sekarang jumlah baterai di mobil kan banyak. Sedangkan Hmm. dengan motor cuma satu. Jadi Hmm. motor-motor Iya, itu iya. datang ke Pertamina yang di Tebet, Aha. itu yang di Iya. Jalan MP Haryono, mereka tinggal Mhm. swap aja baterainya. Baterai yang jelek Hmm. dimasukin, yang habis diambil baterai baru terus bayar. Mhm. Iya, iya. Jadi ya, Iya, iya. Jadi sangat membantu sekali ya, terutama untuk driver ya betul. ojol-ojol ya, karena Iya mereka betul, paling banyak itu mereka kalau ojol-ojol. ngisi kan pilihannya kan cuma Pertalite nih, nggak mungkin kan Iya betul, betul nggak ngisi mungkin. Pertamax itu kan rasanya nggak Iya, nutup ya kan. Ya kan, apalagi benar. kalau pemerintah akan menghapus Pertalite, wah bingung ini udah kan begitu. Ya, kalau apalagi kalau ada opsi baterai, ya, itu akan sangat Baterai. menarik sekali. Dan ternyata menghematnya 30% Pak Gunawan. Ya, banyak ya, banyak ya. Betul, Aha, 30% banyak. penghematan kalau diganti dengan Iya, baterai dibanding iya. pakai Pertalite ya. Masih tetap Pertalite ya. untung Iya, 30% ya. iya. Artinya kita juga membantu ya driver-driver Benar, ojol benar. ini Mm-mm. ya, mulai dari motor, yang mana tahu besok berangkat jadi mobil ya, mungkin Ya, mobil pickup dan sebagainya. Artinya juga membantu lah ya program pemerintah ya, gitu. Sekarang apalagi kan BBM mahal kan sekarang kan, ya udah betul. harganya udah gila-gilaan gitu. Benar, benar sekali Pak Ya. Gunawan. Oke, oke, silakan dari teman-teman. Apakah ada yang pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja sesi pagi ini. Ya, Pak Darman, Ya, terima kasih mungkin ya. sekali Terima sudah kasih Pak Gunawan. sharing Terima berbagi kasih dengan adik-adik kami ya. di Ya, sini ya, memberikan pencerahan. Jadi ya, paling mudah-mudahan tidak kami bermanfaat Pak punya ya. gambaran ya, kira-kira tantangan di perusahaan itu apa, terutama di BUMN ya. Paling tidak Betul, kita jadi betul. lebih paham gitu penerapan Ya. AI gitu.